menurut saya sendiri ya, pendapat saya sebagai mahasiswa akuntansi gitu, mahasiswa jurusan akuntansi, seharusnya kita lebih harus lebih tahu dulu permasalahannya seperti apa gitu, baru memutuskan gitu kan. Nah, dan juga nggak boleh saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Target saya ke depan semua masalah, nggak semua sih, maksudnya permasalahan yang di kampus mulai terkikis lah, dalam artian sudah hampir terselesaikan kan gitu. Saya tidak bisa bertindak sendiri, Bang Tulus tidak bisa bertindak sendiri, akhirnya kita semua harus berkolaborasi untuk melawan kezaliman yang ada di Unsera. Kenapa saya bilang kezaliman? Karena sampai detik ini belum ada pemotongan. Dari pimpinan universitas kalau mendengar ini supaya mengoreksi bahwasanya banyak loh Pak anak-anak Unsera ini yang tidak mampu ataupun kurang mampu untuk membayar biaya betul. Dan juga banyak loh yang putus di tengah jalan juga karena tersandung masalah biaya. Seharusnya sudah selesai kan gitu persoalan ini. Namun hari ini kita juga apresiasi bersama, tadi Bang Tulus mengapresiasi, hanya masih FEB yang memang punya 2 pasang calon kan gitu. Akhirnya ada pola pikir yang berkembang hari ini. Cuman yang saya sangat sayangkan gitu, pola pikirnya ada yang sedikit keliru. Bukan persoalan isinya, bukannya, tapi lebih kepada persoalan-persoalan banyak yang saling menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya saya juga mengamati dan menilai akhirnya hari ini ajang mencari jabatan cuman untuk sensasi saja kan gitu. Seharusnya jangan seperti itu. Saya malah pengen buat TikTok gitu belakangan ini. Itu ada masalah apa sih kawan gitu. Itu kan lagi tren sekarang gitu. Saya nggak tahu itu poinnya apa gitu. Jadi mungkin bisa Presmel nanti yang mendetailkan begitu agar saya bisa analisa ulang nanti gitu. Saya nggak heran kalau ketua KPUM itu hadir di demo sendiri. Karena saya baca di sosmed kan KPUM ini badut katanya. Jadi cukup menghibur begitu loh. Jadi wajar saja ketua KPUM hadir kemana-mana untuk menghibur para pemirsa sekalian begitu loh. Saya sepakat teman-teman juga. Saya sepakat hukum itu bukan ilmu pasti. Saya sepakat law is the art of interpretation. Artinya adalah hukum adalah seni berinterpretasi. Nah barangkali seni yang mereka gunakan adalah seni Zimbabwe. Nah coba ajari saya. Gitu loh. Kalau makanya dari awal saya selalu bilang KPUM ini badut dari aturan yang berlaku. Nah, jadi mereka ini tersesat pada aturan yang berlaku ya karena memang kewenangan mereka hanya di situ. Kalau mereka menjalankan sesuatu tanpa ada aturan, jatuhnya abuse of power, melebihi kewenangannya. Tapi mereka hanya berpatok walaupun kebijakan itu tidak populis, artinya akan ditentang oleh banyak pihak. Tapi apalah daya aturan yang berkata seperti itu. Maka kalau ke depan kita menginginkan tidak terjadi lagi seperti itu, makanya dari awal saya selalu berbicara perbaikan aturan hukum yang ada di bawah naungan KBM, sinkronisasi dan lain-lain itu harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hurul Aini dari mahasiswa akuntansi Unsera. Pada dialog publik kali ini kita akan membahas tentang tuntas permasalahan kampus di Universitas Serang Raya. Dan alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh narasumber hebat. Di samping saya ada Kang Tulus dari mahasiswa hukum dan Kang Iba sebagai presiden mahasiswa Unsera terpilih. Sebenarnya kita juga sudah mengundang dua narasumber dan kebetulan tidak berkenan hadir. Yang kita undang yang pertama Ketua DPM FEB, Kang Anwar, dan kemudian Kang Faris. Cuman mereka berdua tidak berkenan hadir. Baiklah, langsung saja kita mulai dialog kali ini. Langsung saja, bagaimana nih kepada narasumber 1 dan narasumber 2, bagaimana pendapat narasumber 1 dan 2 perihal kampus Unsera ke depannya? Dipersilakan. Narasumber dulu kan ya? Narasumber dulu lah. Narasumber 1. Analis hukum. Oke, saya izin buka masker ya, suara saya jelas ya teman-teman ya. Oke, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Pertama tadi sangat disayangkan ya. Ternyata moderator tadinya menginginkan dialog ini banyak perspektif begitu. Namun hari ini yang menyanggupi hanya Presma terpilih dan saya dari mahasiswa ilmu hukum gitu. Karena menurut saya begini. Kalau kita ingin ada perbaikan
atau pembaharuan di dalam kampus kita sendiri, baik dalam kegiatan belajar mengajar ataupun berkaitan dengan organisasi mahasiswa, tentu harus terus dibuka ruang-ruang dialog seperti ini untuk bagaimana kita bisa bertukar tambah pemikiran dari lintas disiplin. Misalnya dari pres terpilih hari ini kan dari manajemen pres ya, dan saya sendiri dari ilmu hukum, dan mungkin ada kawan-kawan teknik, ada kawan-kawan dari jurusan lainnya. Nah, disitulah menurut saya menariknya saat ruang-ruang dialog kita buka, gitu. Artinya kita bisa bertukar pemikiran, baik dari disiplin ilmu, baik dari dinamika masing-masing jurusan. Nah, kalau menyikapi kondisi kampus hari ini, tentu memang sama seperti negara, begitu. Bagaimana tantangan kita hari ini adalah bagaimana menghadapi pandemi. Dan kalau saya tidak salah, mungkin nanti Presma bisa jelaskan lebih lanjut, kampus hari ini atau bahkan kemarin sedang melaksanakan program vaksinasi, Pres ya. Nah, tentu itu menurut saya sebagai langkah upaya kampus untuk menjawab tantangan pandemi hari ini yang memang sedang dialami dunia. Karena kita merasakanlah bagaimana ada positif, ada kurang enaknya juga berkaitan dengan kuliah online itu kan begitu. Sehingga kampus hari ini fokus membantu penanganan pandemi dengan mengadakan program vaksinasi di kampus begitu. Itu sedikit pengantar saya, moderator. Silakan, bagaimana pendapat narasumber kedua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat moderator yang hari ini hadir, yang telah menyempatkan hadir untuk menjadi moderator pada dialog publik kali ini kan gitu ya. Artinya tadi ketika emang bertanya persoalan kampus, langkah kampus ke depannya, saya rasa ini adalah persoalan mahasiswa yang harus kita bahas tuntas. Karena bukan hanya pihak lembaga ataupun pihak rektorat saja yang membahas persoalan masa depan kampus gitu tuh. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa juga perlu yang namanya membahas persoalan kampus dalam perspektif yang berbeda-beda tadi kata Bang Purus tadi. Saya sepakat kalau misalkan kita punya perbedaan pendapat perihal dengan persoalan masa depan kampus untuk lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita harus disiplin ilmu kita kan berbeda-beda. Karena ketika memang kita hanya satu sudut pandang doang, satu sudut pandang saja, akhirnya kita tidak punya perspektif ataupun tidak punya pemikiran lain. Akhirnya kita harus ataupun dirasa perlu memang untuk memberikan edukasi yang baik terhadap sesama ataupun kampus ke depannya kan gitu. Kalau menyoal persoalan kampus ke depannya, kemarin ada program vaksinasi kampus Universitas Serang Raya yang memang diadakan oleh OJK, kemudian Unsera bekerja sama dengan OJK, kemudian Bank BCA serta Bank Indonesia. Nah, ini sangat menarik sekali dan luar biasa gitu, karena ya memang program vaksinasi ini hari ini gitu tuh menumbuhkan citra baik kampus juga. Kenapa? Supaya memang ketika emang sudah terjadi herd imunitas kan gitu, nanti punya pola pikir ataupun nanti juga ke depan kita bisa tatap muka berkuliahnya. Saya sempat berdialog juga dengan Wakil Rektor 2 Abi Kamil. Waktu itu kita sempat berdialog tentang vaksinasi dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir juga gitu tuh, dan juga memang luar biasa sekali gitu. Artinya program vaksinasi ini yang saya harapkan gitu ke depan lebih banyak lagi dosis vaksinnya gitu tuh. Artinya ini kan hanya beberapa dosis saja. Kalau nggak salah 1000 dosis, 1000 atau 2000 dosis gitu. Dan memang kita seharusnya lebih dari itu karena memang masih Unsera lebih dari 2000 mahasiswa gitu. Kemudian yang saya ingin beritahu adalah semoga saja nanti kita juga ke depan ada program vaksin lagi di Unsera gitu. Akhirnya program vaksinnya continue. Memang kita juga harus bisa sedikitnya membantu pemerintah hari ini untuk mencapai herd imunitas yang memang di dunia hari ini memang kayak di negara-negara Amerika, semisal mereka sudah mencapai itu gitu. Semoga kita juga di Indonesia juga mencapai angka yang memang realistis gitu untuk bagaimana melakukan program vaksinasi ini yang luar biasa gitu. Mungkin itu dari pengantar dari saya juga gitu. Bu Moderator. Pak, ada tambahan dari narasumber pertama? Cukup, Moderator. Silakan dilanjutkan. Terima kasih untuk narasumber 1 dan 2 yang telah memberi pengantar sedikit. Selanjutnya, bagaimana pendapat narasumber 1 dan 2 perihal tidak ada penurunan biaya kuliah di Unsera? Apalagi banyak sekali mahasiswa atau orang tua mahasiswa mengeluh
tidak ada penurunan biaya ini. Dipersilakan untuk narasumber pertama. Saya dulu lagi ya. Siap. Oke. Tapi saya merasa tadi kita ini seperti stadium general moderator ya, jadi kita lebih santai aja agar kawan-kawan yang menonton ini tidak serasa mendengar seorang profesor begitu ya. Jadi saya akan bawa santai saja. Pengurangan BOP. Tentu memang pandemi ini kan berdampak semua lah, mulai dari UMKM sampai mungkin juga menteri juga berdampak. Akhirnya ada menteri yang bertamasya ke KPK kan begitu. Itu kan karena dampak dari pandemi ini kan begitu. Betul. Adanya turun bansos begitu. Tapi kita kembali ke urusan kampus begitu. Kita kembali ke urusan kampus berkaitan dengan pemotongan BOP. Di kuartal awal begitu, kampus sempat memberikan semacam relaksasi terhadap mahasiswa dengan memberikan penundaan pembayaran, terus juga ada sempat pemotongan 150.000. Nah, memang yang sangat disayangkan adalah bagaimana keputusan itu tidak berkelanjutan. Artinya, saya merasa, ini analisa saya ya sebagai mahasiswa awam begitu, saya melihat bahwasanya berarti kampus ini seolah-olah menunggu mahasiswa demonstrasi dulu, baru ada pemotongan BOP begitu. Karena dulu saya ingat pemotongan itu lahir pasca adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, menurut saya itu sebenarnya jadi kontraproduktif. Seharusnya kalau memang bisa dilakukan realokasi dan refocusing, tidak perlu besar-besar. Misalnya di angka kalau kemarin 150 itu saja diteruskan. Nah, setidak-tidaknya adalah bagaimana memberikan keringanan terhadap mahasiswa, kan begitu. Tapi kan kampus selalu berdalih bagaimana memang ternyata berdasarkan data yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang ada di dalam, mahasiswa yang berdampak dan tidak mampu itu ternyata tidak banyak begitulah. Namun menurut saya sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kampus harus membaca kondisi kebatinan mahasiswa hari ini. Setidak-tidaknya kan mungkin kalau kita bicara angka mungkin lebih banyak yang masih mampu membayar. Lebih banyak mampu yang membayar. Tapi kan masalahnya yang sedikit ini yang tidak mampu membayar BOP ini atau terganggu ekonominya ini kan juga harus tetap menjadi fokus kampus. Nah, itu yang menurut saya hari ini kurang kembali kita bicarakan. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya juga kita akan bahas karena ada kesibukan yang ada agenda pragmatis hari ini begitu, sehingga kepentingan-kepentingan mahasiswa yang kurang mampu, kepentingan-kepentingan mahasiswa yang tidak mampu membayar BOP sehingga lupa untuk kita bicarakan hanya karena kepentingan pragmatis yang saya yakin juga pasti akan dibahas. Saya yakin moderator pasti akan membicarakan itu sedikit pengantar dari saya begitu moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya bagaimana menurut pendapat narasumber kedua? Oke, kalau persoalannya adalah BOP, sebenarnya kita semua sepakat. Kita semua sepakat bukan hanya mahasiswa Unsera, tapi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia sekalipun memang seharusnya ada pemotongan. Kenapa? Karena memang yang pertama, kita dari mahasiswa dari sejak kemarin-kemarin aksi demonstrasi di kampus juga menuntut perihal dengan fasilitas yang memang tidak terpenuhi. Dalam artian kita ini membayar fasilitas yang memang kita tidak pakai. Seharusnya ketika memang kita tidak memakai fasilitas, seharusnya kita juga ada keringanan dari pihak rektorat, ada keringanan dari pihak kampus, sehingga ini menjadi solusi yang solutif menurut saya. Karena memang hari ini pandemi siapa yang tidak kena dampak? Semua orang kena dampaknya, dari mulai pedagang kecil, bahkan dari pengusaha-pengusaha besar sekalipun kena dampak. Bahkan hari ini PPKM yang tak kunjung usai gitu, entah sampai kapan diperpanjangnya, atau entah sampai Pilpres tahun depan kan gitu, 2024, kita semua masih mengaba-aba kan gitu. Kita masih menerka-nerka persoalan PPKM ini gitu. Apa penting apa enggak gitu. Sebenarnya dibilang penting atau enggak, ada pentingnya ada enggaknya gitu. Karena memang secara dampak kurang signifikan. Balik lagi kita persoalan kampus perihal dengan BOP. Sebenarnya BOP ini harusnya dijadikan landasan untuk bagaimana dari pihak rektorat ataupun pihak lembagaan untuk memberikan pemotongan biaya. Saya rasa kalau misalnya hari ini kemudian ada penundaan pembiayaan misalkan, itu tidak relevan. Kenapa sih bilang tidak relevan? Karena hari ini fokusnya bukan persoalan penundaan. Karena memang kita kurang mampu. Dan mahasiswa memang nggak mampu gitu tuh. Nggak mampu karena memang hari ini kita soroti bersama pandemi ini merajalela sekali, dari ekonomi juga minus sekian kan gitu. Akhirnya berdampak besar pada sektor-sektor pendidikan dan yang lainnya. Akhirnya harus kita aminkan bersama hari ini bahwasanya harus ada kenaikan, harus ada penurunan maksud saya harus ada penurunan biaya yang memang tersignifikan. Artinya ketika yang hari ini ada
pembiayaan yang lebih dari kampus yang tidak terpakai, biasanya itu dibalikan lagi ke mahasiswa. Karena ini berbicara hak mahasiswa. Dan memang kita seharusnya lebih fokus ke sana arahnya. Karena memang hari ini terlalu dari pihak kampus terlalu memang menutupi, kalau menurut saya, menutupi ruang-ruang yang memang seharusnya menjadi audiens yang luar biasa. Perihal BOP ya, artinya perihal BOP, dan memang perihal fokus bagaimana caranya menyelamatkan generasi penerus dan pelurus bangsa hari ini. Karena memang ketika tidak terjadi pemotongan ataupun penurunan biaya, kemungkinan banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang terkendala persoalan perkuliahan, terkhusus pembiayaan kampusnya kan gitu. Hari ini kita soroti bersama. Ketika ada satu mahasiswa yang memang tidak bisa membayarkan, mereka tidak bisa ujian, mereka tidak bisa UTS, mereka tidak mendapatkan nilai meskipun mereka belajar. Akhirnya hari ini menjadi fokus kita bersama bagaimana caranya menyelamatkan generasi penerus dan pelurus bangsa untuk dijadikan sebagai motor penggerak untuk bagaimana meneruskan bangsa ini gitu supaya lebih baik. Di Indonesia kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara berkembang. Namun hari ini saya optimistis ke depan kita menjadi negara yang maju dalam persoalan apa? Dalam persoalan pola pikir, dalam persoalan menggerakkan sebuah bangsa yang baik dan benar dan yang lain. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang tabu ketika memang mahasiswa tidak membahas ini gitu. Harusnya kita semua mahasiswa-mahasiswi Unsera khususnya serta Indonesia pada umumnya harusnya lebih spesifik membahas persoalan kampus yang memang hari ini tidak kunjung menurunkan biaya operasional kan gitu. Seharusnya juga kita juga harus punya pemikiran yang jauh ke depan kan gitu. Jangan hanya ketika memang kita sanggup membayar kita tidak memikirkan yang lain, kita jangan seperti itu. Kita juga harus memikirkan mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, yang hari ini punya etikat baik yang memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia dan juga di daerahnya masing-masing. Kemudian ada satu kasus yang menurut saya lucu sih sebenarnya. Jadi gini, mahasiswa yang berkomunikasi ke saya, kemudian bilang bahwasanya dia tidak sampai dengan UTS dia tidak bisa pembayaran. Kemudian setelah UTS dia baru bisa melakukan pembayaran. Kemudian hari ini nilainya ini menjadi persoalan kita bersama. Kenapa ketika memang mereka tidak sanggup membayar kan gitu, kemudian harus larinya ke nilai kan gitu. Akhirnya sekarang adalah pandangan yang memang saya kemudian bertanya ke mahasiswa itu, kamu ketika emang nilai ini, kamu juga punya tanggung jawab yang lebih, saya rasa. Karena apa? Kamu juga harus mempertanggungjawabkan nilai itu. Karena jangan sampai hari ini kamu berkomunikasi ke saya, kata saya, kemudian kamu cuma alasan saja kan gitu untuk mengubah nilai tersebut. Namun jangan sampai seperti itu. Ketika emang saya tanya juga apakah melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar, beliau menjawab iya katanya. Melakukan UTS beliau juga iya, melakukan UAS dia juga iya. Terus persoalannya apa? Persoalan dia cuma telat bayar setelah UTS. Ini kan menjadi problematika kita bersama kan gitu ya. Ini kita juga saya rasa dirasa perlu juga untuk berkomunikasi juga kepada pihak-pihak terkait untuk meluruskan persoalan ini. Karena memang kebanyakan juga saya kasih tahu aja di sini, dosen-dosen juga kadang malas untuk mengakses ataupun memperbaiki salah satu mahasiswanya kan gitu. Entah terlepas kesibukannya yang memang jam terbangnya banyak ataupun memang ada kesibukan lain gitu. Tapi saya rasa mahasiswa juga mau satu atau dua perlu diperhatikan karena ya memang itu bagian daripada penerus dan pelurus bangsa. Bagaimana kita tidak tahu kalau misalkan bagaimana kita bisa tahu mungkin saja yang dua orang ini misalnya mereka adalah menjadi pelurus dan penerus bangsa ke depannya gitu. Mungkin untuk persoalan BOP untuk mantan saya gitu seperti itu gitu. Saya sedikit menambahkan moderator ya dari Presta Deda, ini ada mic-nya nih. Saya pakai sini aja dulu karena singkat nih. Intinya begini, kalau kita mau bahas BOP, ini akan diskusi panjang. Betul. Tapi intinya kita perlu sampaikan ke pihak kampus seperti yang Presta dibilang dan tadi di kolom chat juga ada yang menyampaikan dia tengah mengalami itu. Intinya jangan sampai ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar hanya karena belum mampu bayar. Betul. Itu yang penting. Betul. Menjadi kesepakatan kita bersama menurut saya. Masalah nantinya dikurangin berapa, prosesnya seperti apa, itu tidak bisa dilakukan diskusi satu malam. Menurut saya harus melalui audiensi panjang. Itu sedikit moderator tambahan dari saya. Oh iya, sedikit menambahkan juga ya narasumber 1 dan 2. Deketin aja.
nggak dipungkiri juga gitu, teman saya juga ada teman saya mahasiswa Unsera mengalami BOP ini loh. Jadi sampai sampai dia tidak melanjutkan perkuliahannya, sampai mencutikan perkuliahannya. Iya, karena tidak sanggup membayar BOP ini gitu. Iya, makanya saya bilang moderator ya, ini juga teman-teman yang bergabung di Google Meet, ini menjadi langkah awal memberikan PR besar kepada Presma terpilih hari ini kan begitu kan. Jadi di samping kita dialog di sini, ini juga sembari kita sampaikan nih keluh kesah yang memang harus diselesaikan di kemudian hari itu sih sebenarnya. Apakah cukup pembahasan tentang BOP Saya rasa ini? cukup dari saya. Baik, selanjutnya apa pandangan dari narasumber 1 dan 2 mengenai aksi demonstrasi di kampus? Mungkin narasumber 2 silakan terlebih dahulu. Kalau ditanya perihal dengan aksi demonstrasi di kampus, artinya kan sebenarnya kan ini banyak umum ya. Artinya bukan hanya di Unsera, namun juga di seluruh universitas yang ada di Indonesia ini gitu. Artinya hari ini ketika kita ada aksi demonstrasi di kampus, itu saya rasa juga suatu hal yang bagus juga. Suatu hal yang bagus, dan memang ketika ada aksi demonstrasi di kampus berarti kampus hari ini mempunyai persoalan yang memang harus kita bahas bersama kan gitu. Kemudian juga perihal dengan menyoal itu, aksi demonstrasi itu bukan hanya kita aksi ke kampus. Yang disebut aksi itu bukan hanya berdemonstrasi loh kan gitu kan. Yang disebut aksi juga kita juga menggerakkan seperti dialog publik ini juga ini bagian dari aksi kita gitu untuk menyelamatkan kampus ke depannya kan gitu. Kemudian yang disebut aksi juga saya rasa juga sebenarnya cakupannya umum ya kan gitu, karena memang secara generalnya memang harus kita bahas juga gitu. Karena memang persoalan kampus ketika ada yang berdemonstrasi saya rasa itu sangat wajar sekali. Karena ketika ada demonstrasi artinya ada pola pikir ataupun pandangan dari sudut pandang yang lain gitu. Hanya kita harus hargai bersama. Karena memang saya rasa hari ini ketika ada aksi demonstrasi, kalau misalkan mempunyai tujuan dan niat yang baik, saya rasa itu luar biasa. Karena memang jarang loh ada mahasiswa yang memang ikut berdemonstrasi membutuhkan ataupun meninggalkan orang tua di rumah, meninggalkan orang tersayang, meninggalkan waktu dan tenaganya untuk ataupun demi kemaslahatan bersama. Saya rasa harus ini juga mahasiswa Unsera juga perlu gitu tuh berdemonstrasi. Tapi bukan anarkis ya, artinya kita di sini sepakati kita boleh punya pendapat tapi sampaikan pendapat itu yang baik dan benar. Kita punya pola pikir tapi sampaikan pola pikir itu dengan cara yang baik dan benar. Akhirnya ketika pesan disampaikan dan orang yang menerima pesan pun menerima dengan baik dan benar gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi ketika emang tujuannya tidak sesuai, ini juga menjadi problematik mahasiswa akhirnya demonstrasinya misalkan hanya cuma ikut-ikutan saja. Nah itu yang harus kita evaluasi bersama kan gitu ya. Ketika memang ada aksi demonstrasi, seharusnya peserta aksi atau masa aksi harus memahami konteks apa yang mau kita bahas, konteks apa tujuan goal point kita yang akan didapat, dan kemudian apa efeknya untuk kampus ke depannya. Nah ini menjadi problematik yang memang harus kita evaluasi, karena memang banyak sekali di Bang Tulus ketika memang ada yang melakukan aksi demonstrasi baik di kampus ataupun di luar kampus hanya cuma ikut-ikutan saja. Kemudian ketika ditanya kamu aksi apa misalkan, ya saya aksi tentang ini, paham nggak kamu? Ya nggak paham. Dan ini menjadi problematik saya rasa, karena memang seharusnya pola pikir yang seperti itu harus dibangun jauh-jauh. Karena memang ketika ditanya pun kalau misalkan mereka nggak paham kan itu kan menjadi mencoreng nama mahasiswa. Kita mengikuti aksi tapi kita tidak paham aksi itu untuk apa kan gitu. Akhirnya harus ada kajian-kajian yang matang, harus ada pola pikir ataupun tokoh yang bijak lah dalam hal ini tokoh yang bijak memang untuk meluruskan persoalan yang ada di kampus khususnya gitu. Mungkin sambil ini aja gitu. Coba dari Bang Tulus misalkan ada tambahan mungkin. Oke. Ini aja kali ya, moderator. Sedikit aja ya, tadi Presma udah mengakui begitu, artinya tetap berarti dia menambahi PR-nya kan begitu. Saat Presma hari ini yang terpilih menyatakan itu menjadi catatan kita di Unsera, berarti itu PR Presma ke depan kan begitu. Karena memang saya adalah salah satu orang yang mungkin dijengkelin di kampus begitu, karena saya sangat menentang aksi yang tidak berdasarkan kajian, yang tidak berdasarkan data yang akurat begitu. Karena menurut saya itu adalah pembodohan yang sebenarnya begitu. Karena
kita mahasiswa ini bukan masyarakat bawah, kita ini adalah kaum tengah begitu, kaum yang tersadarkan, yang dimana kita nggak bisa demonstrasi itu hanya ikut-ikutan. Apa gunanya kita berarti dengan orang di pinggiran sana yang akses terhadap informasi tidak ada, akses terhadap pendidikan tidak ada, dan saya juga adalah orang dari pinggiran yang dimana dulunya saya tidak mengerti apa-apa, tapi hari ini karena kuliah, karena saya belajar di Unsera begitu, akhirnya itu yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita ini menjadi apa ya, sumber informasi, sumber pengetahuan begitu. Jadi kita aksi itu menyebarluaskan apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita kaji begitu. Jadi tidak ada masalah dengan aksi. Saya juga beberapa kali ikut demonstrasi begitu kan, dan Pres tadi juga bilang aksi itu banyak modelnya. Ada yang model bernyanyi, ada yang model berpuisi, ataupun mungkin seperti ini. Karena kan menyampaikan pikiran itu banyak cara lah. Kalau saya memang hari ini masih memilih cara marah-marah begitu kan. Jadi kalau menyampaikan pikiran itu marah-marah begitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan demonstrasi di dalam kampus, karena itu adalah tanda berarti kebebasan berpendapat masih diperbolehkan begitu. Berarti artinya hari ini negara kita walaupun memang banyak catatan-catatan tentu, tapi setidaknya dengan adanya demonstrasi-demonstrasi baik di dalam maupun di luar kampus menandakan bahwasanya buah dari reformasi masih kita rasakan hari ini kan begitu, yang dimana dulu sangat sulit untuk bisa melakukan demonstrasi. Itu catatannya, kalau mau demonstrasi, kalau mau melakukan aksi turun ke jalan, kalau bisa ada kajiannya, kalau bisa datanya akurat begitu, dan itu tentu menjadi PR Presma ke depan nanti. Saya yakin Presma akan bereskan itu di 1 tahun ke depan. Gitu benar-benar. Tapi emang Bang Tulus emang ketika gini loh, kalau misalkan kalau saya pribadi mendidik diri sendiri, karena kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mendidik diri sendiri. Betul. Sebelum kita memberikan informasi kepada orang lain kan gitu, Betul. sebelum kita memberikan edukasi kepada orang lain, orang yang pertama harus diberikan edukasi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang ini sangat penting sekali. Karena ketika memang kita misalkan aksi demonstrasi hanya ikut-ikutan saja, ataupun hasil kajiannya juga hanya ikut-ikutan saja, ini juga menjadi hal yang lucu. Akhirnya bukan kebenaran ataupun keadilan yang teruji, tapi cuma hanya mengikuti tren di masa kini. Gitu. Itu yang saya rasa harus kita selesaikan bersama. Bukan hanya Presma terpilih tentunya, melainkan juga kita semua yang hadir di sini ataupun yang hadir di Google Meet, supaya untuk memberikan edukasi perihal dengan aksi itu yang baik itu yang seperti apa kan gitu. Karena yang memang hari ini harus diubah juga pola pikirnya. Aksi silahkan, demonstrasi silahkan, dengan cara yang baik dan benar tentunya, kemudian dengan cara-cara yang lugas dan tegas, kemudian juga harus punya pola pikir yang cerdas. Karena sebelum kita mengedukasi, memberikan informasi kepada orang lain, orang pertama yang harus kita edukasi adalah diri kita sendiri. Gitu, Bang Tulus. Gitu, betul. Saya sambil baca room chat ini ya, ada saudara Osas ini, demo aja supaya Unsera kapitalis sadar, tidak perlu berpikir dalam demo. Kita semua sudah paham persoalannya, kebanyakan mikir nggak aksi-aksi gitu. Ya itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat lah begitu kan. Hak dia untuk berpendapat kita bela begitu, walaupun pikirannya kita nggak sepakat. Berarti kalau misalkan ketika ada orang menyampaikan aspirasi dan ekspresi, silakan saja gitu ya. Karena itu bagian bentuk kebebasan berdemokrasi kan gitu. Betul. Namun terlepas dari pemikiran dia sepakat atau tidak, ya hasil kajian kita bersama kan gitu tuh. Akhirnya mereka punya kajian, kita punya kajian gitu tuh. Akhirnya ketika disatukan menjadi satu padu dalam kekuatan yang memang luar biasa gitu. Ya kalau saya malah lebih ekstrim, Pres. Kamu punya hak untuk ngomong apapun, dan saya punya hak untuk tidak mendengarkan omonganmu. Kan gitu. Boleh, siap. Itu. Apakah pendapat dari narasumber 1 dan 2 sudah cukup? Cukup saat ini. Baik. Mungkin dari bukan peserta ya, orang-orang yang ada di Google Meet, Rekan diskusi lah. Ya, rekan diskusi Kawan berpikir. yang ingin sedikit bertanya kepada narasumber 1 dan 2 dipersilakan. Semoga ke depan juga ada yang seperti ini lagi, Bu Moderator. Alhamdulillah telah memfasilitasi kami berdua gitu untuk berdialog kan gitu, meskipun memang ada yang 2 orang memang tidak berkenan hadir kan gitu ya. Coba sedikit monitor saya dapatkan. Saya sepakat tadi apa kata Presma ya. Bahkan saya berpikir dalam kepemimpinan Presma atau mungkin di tahun-tahun yang akan datang, setiap minggunya kita punya forum debat terbuka begitu. Jadi orang-orang yang nggak setuju debat aja di situ kan. Jadi menarik begitu. Jadi pertengkaran secara pemikiran itu menurut saya adalah
salah satu untuk melatih otot berpikir kita menurut saya. Nah, karena ini juga ada di kolom chat ini tadi yang menyampaikan bukan PR Presma saja, tapi PR kita bersama. Iya, saya sepakat. Cuman maksud saya sampaikan ke Presma adalah sebagai pimpinan kita di KBM Unsera begitu. Jadi beliaulah nanti yang mengkombandoi. Tentu apapun nanti hasilnya, mau itu bagus, mau itu baik, itu bukan kerja Presma semata kan begitu. Itu adalah bantuan kita sebagai organisasi, sebagai mahasiswa yang ada di bawah naungan KBM. Namun saya sampaikan itu di awal sebagai bentuk apa saja ya, biar Presma sadar ternyata jabatan yang dipegang adalah musibah begitu ya. Tidak mudah. Pilihan yang sulit emang. Ada pertanyaan nih dari Sophia. Mau nanya dong, sedikit ramainya demonstrasi di kampus keterkaitan persoalan pemilihan, gimana tanggapan Presma dan moderator satu? Presma dulu berarti, kan Presma tadi di awal dibilang ya. Silakan, Bro. Jadi pertanyaan adalah tanggapannya. Tanggapan persoalan sedikit ramainya demonstrasi di kampus. Bahkan sedikit doang nih yang ramai. Berarti bahkan ada tambahan nih, Pres. Dari Paldi Sanjaya, dikirain bahas KPUM, ternyata basa-basi katanya. Ajan Isa kita. Tolong hargai agama aing. Kita dengar ajan dulu teman-teman ya. Jangan langsung panas-panas bahas PUM ini. Baik, dilanjut lagi ya. Akang yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat. Tadi pertanyaannya, mau nanya dong, sedikit ramainya demonstrasi di kampus keterkaitan persoalan pemilihan. Gimana tanggapan Presma dan moderator satu? Dipersilakan. Saya dulu. Berkaitan dengan demonstrasi PUM kemarin itu ya, minggu lalu kalau saya tidak salah itu ya. Pertama ada lagi aksi. Ada lagi ya? Saya kurang update nih ya. Pertama begini ya, tadi kita sudah sepakat demonstrasi adalah bentuk kebebasan, bla 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 bla. Tapi begini, saya juga mengamati bagaimana PUM dijalankan. Kalau berkaitan dengan PUM, pertama begini, PUM hari ini menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimalnya kenapa? Karena banyak sekali di universitas, di fakultas itu aklamasi, yang dimana harusnya kan kita bisa lebih seru tuh kalau ada 5-10 calon begitu kan, kita lebih bebas memilih. Saya sebagai pemilik hak suara lebih bebas, tapi hari ini hasilnya begitu ya sudah, berarti itu memang menjadi catatan kita bahwa organisasi hari ini ada krisis kaderisasi begitu, bagaimana kader-kader terbaik dari organisasi tidak bisa dikirimkan begitu, baik ke pertarungan universitas, pertarungan ke fakultas. Nah yang saya tahu hanya fakultas ekonomi dan bisnis lah yang tidak aklamasi begitu. Nah itu harus kita apresiasi FEB begitu. Walaupun hanya 2, tapi paling tidak hanya mereka lah yang bertarung nanti pada saat PUM ini begitu. Nah kalau saya juga mengamatinya kan begitu. Permasalahan ini kan kalau saya tidak salah berkaitan dengan itu. Ada permasalahan di internal FEB begitu yang dirasa kawan-kawan tidak sepakat. Tapi begini, poin saya adalah begini, karena saya tidak tahu terlalu jauh berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang mereka bicarakan. Nah itulah yang sangat saya sayangkan sebenarnya. Bagaimana demonstrasi itu tidak diikuti dengan kajian-kajian atau forum-forum terbuka yang tadi di awal sudah kita sepakati bersama bahwasanya demonstrasi itu sah-sah aja, baik di dalam kampus, baik di luar kampus, tapi mbok ya kajian dulu, mbok ya dialog dulu gitu loh. Maksudnya jangan ujuk-ujuk atau jangan berpikir aksi adalah jalan ninjaku kan begitu kan. Kita bisa banyak melakukan pendekatan-pendekatan lain, baik itu dialog seperti ini atau audiensi dengan decision maker-nya begitu, atau mungkin mempropagandakan hasil kajian ke publik. Nah, agar mendapat dukungan publik kan begitu. Nah, sementara saya sendiri sebagai sivitas akademika di Unsera atau sebagai warga Unsera nggak tahu loh itu poinnya apa gitu. Berarti something wrong dari metode publikasi kajian mereka, atau jangan-jangan tidak ada hasil kajian. Nah, itu saya nanti coba klarifikasi ke Presma yang sebagai warga FEB begitu. Karena saya di luar FEB, tapi saya masih warga Unsera begitu loh. Jadi saya menduga, ini kayaknya aneh loh. Kenapa anehnya? Saya aja anak Unsera nggak tahu loh itu. Itu apa sih masalahnya? Jadi saya malah pengen buat TikTok gitu belakangan ini. Itu ada masalah apa sih kawan gitu. Itu kan lagi tren sekarang gitu. Saya nggak tahu itu poinnya apa gitu. Jadi mungkin bisa Presma nanti yang mendetailkan begitu agar saya bisa analisa ulang nanti begitu. Ya, dipersilakan kepada narasumber kedua untuk melanjutkan. Oke.
Ya kalau untuk persoalan PUM ataupun pemilihan mahasiswa tahun ini kan gitu ya, karena mungkin ya memang waktunya sangat lama sekali, jauh sekali, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, kita tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain, kita juga harus introspeksi. Artinya tadi krisis kaderisasi juga emang itu harus hal utama kan gitu, karena memang hari ini seharusnya di universitas pun seharusnya saya juga harusnya pengennya mah gitu tuh memiliki kawan berpikir. Artinya juga ketika emang ada satu ataupun dua atau lebih, dua pasang calon lebih, artinya kita bisa berdiskusi lebih lanjut, mempertaruhkan pola pikir ataupun mindset, tujuan Unsera ke depan harus seperti apa gitu. Kita harus membangun Unsera yang lebih baik seperti apa, khususnya di Ormawa kan gitu ya. Bagaimana kita cara menyikapi dan yang lain sebagainya. Saya maunya seperti itu. Cuman hari ini karena memang hanya beberapa saja dan mayoritas memang aklamasi, kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Betul. Kan gitu, karena memang hari ini krisis kaderisasi memang tak terlepas juga dari pandemi ini kan gitu. Betul, karena waktu yang sangat lambat. Mungkin kalau misalkan PUM ini dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dari awal kan gitu, di tahun 2020 seharusnya sudah selesai kan gitu persoalan ini. Namun hari ini kita juga apresiasi bersama, tadi Bang Tulus mengapresiasi, hanya masih FEB yang memang punya dua pasang calon kan. Betul. Gitu. Akhirnya ada pola pikir yang berkembang hari ini. Cuman yang saya sangat sayangkan gitu, pola pikirnya ada yang sedikit keliru. Bukan persoalan isinya, bukannya, tapi lebih kepada persoalan-persoalan banyak yang saling menjatuhkan sama satu sama lain. Nah, akhirnya saya juga mengamati gitu, saya juga mengamati dan menilai akhirnya hari ini ajang mencari jabatan cuman untuk sensasi saja kan gitu. Seharusnya jangan seperti itu. Silakan teman-teman punya pandangan, silakan teman-teman punya pola pikir yang baik, silakan teman-teman pengen punya tanggung jawab yang lebih, tapi dengan cara yang baik dan benar, tapi dengan jalur yang sesuai gitu. Kalau menyikapi hari ini ada aksi demonstrasi di kampus, saya rasa luar biasa sekali gitu. Akhirnya ekonomi hari ini menjadi acuan, mungkin menjadi acuan fakultas lainnya gitu tuh, untuk bagaimana bersatu untuk memberikan edukasi yang baik terhadap kampus kan gitu tuh. Akhirnya menyampaikan aspirasi, ada demonstrasi, kemudian ada pembacaan puisi dan lain sebagainya. Itu persoalan isi kenapa dan bagaimana kita bisa berdebat bersama gitu. Akhirnya kita ayo pola pikirnya apa gitu tuh. Ayo apa yang kamu mau gitu. Jadi kalau untuk mengantar itu mungkin dilanjut sama Bang Tulus. Gimana pandangannya kan gitu. Oke. Tapi menarik ya. Memang saya bilang ada yang harus kita apresiasi dari FEB hari ini. Pertama, mereka punya dua calon, berarti nggak krisis-krisis banget nih kayak yang lain gitu loh. Mantap. Terus yang kedua, mereka demonstrasi gitu loh. Tapi begini, kita jujur-jujuran aja, berkaitan dengan PUM itu adalah kepentingan pragmatis, yang dimana memperebutkan jabatan, kan begitu. Menurut saya begini, tidak ada yang salah dengan demonstrasi untuk mencapai suatu jabatan, tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah begini, yang salah adalah menurut saya saat hasil kajian itu, saat hasil pembahasan itu tidak dipropagandakan, akhirnya itu menjadi konsumsi hanya satu kelompok saja, yang dimana kita di luar dari kelompok itu, atau kayak saya kan di luar FEB tentu, tapi kan berkaitan dengan aturan, kamilah yang belajar sejak dari dini begitu loh. Kami belajar begitu masuk, kami langsung dikasih tahu penafsiran hukum, argumentum contrario dan bla bla bla. Nah, apa salahnya kami dilibatkan begitu loh? Hanya untuk sekedar bilang, menurut hukumnya begini loh kawan-kawan, monggo silakan, itu hak kalian. Tapi paling tidak karena begini, di DPR itu pun tidak semua SH. Tapi mereka punya tim ahli yang berasal dari latar belakang hukum. Untuk apa? Untuk memberikan kepada mereka bagaimana sih aturan hukum untuk membuat suatu aturan. Nah, memang mereka lah pejabatnya, tapi orang-orang hukum ini dilibatkan. Nah, itu yang ya mungkin kami juga yang salah dari jurusan hukum begitu. Salahnya kenapa? Mungkin kami tidak begitu punya nilai jual sehingga untuk memberikan pendapat pun kami tidak dimintai begitu loh. Walaupun memang waktu pansus kemarin kami 3, cuma jurusan hukum yang 3 begitu. Jadi saya merasa hari ini permasalahan FEB ya, jujur saya bilang, kalau kawan-kawan yang menyaksikan atau moderator ingin elaborasi, tapi cukup panjang kalau saya harus elaborasi berkaitan dengan aturan hukumnya, saya nyatakan aturan hukum yang berkaitan dengan PUM hari ini, apa yang kawan-kawan perjuangkan tidak punya landasan hukum. Saya bisa pertanggungjawabkan argumen saya. Apa yang hari-hari ini dibawa dalam demonstrasi, dibawa dalam propaganda, saya bisa katakan itu logika hukumnya cacat.
Saya bisa katakan itu, dan saya bisa elaborasi lebih jauh nanti berkaitan dengan terbitnya TAP MPM yang seolah-olah melarang PKI begitu kan. TAP MPM itu kan begitu fungsinya begitu loh. Mulai dari terbitnya SK Gubernur seolah-olah penunjukan pemborong begitu. Padahal kan bukan, kita bisa uji nanti sebenarnya apa sih TAP MPM itu untuk apa sih? SK Gubernur itu untuk apa sih gitu. Jangan pula nanti Mbak moderator nih jadi kepala sekolah di SMP 7 misalnya. Tiba-tiba buat aturan di SMA 7. Kan nggak nyambung kan SMP 7. Kok buat aturan di SMA 7? Nah, itu yang terjadi hari ini nih. Jadi keluar dari ranahnya begitu loh. Jadi nanti saya bisa juga kalau kawan-kawan dari FEB meminta, saya bisa khotbah 7 menit nanti untuk mereka berkaitan dengan aturannya begitu. Itu sedikit moderator. Nah, jadi gini aja nih, karena memang teman-teman tidak bisa dipungkiri kan juga saya juga dari manajemen, Betul. saya juga dari FEB, saya juga sedikit saya bukan berarti nggak belajar hukum ya. Artinya, Betul. Kita kalau saya mah nggak mau berpendapat tidak sesuai dengan kapasitas Betul. saya. Akhirnya saya lebih baik diam biar terlihat bodoh Betul. daripada saya bicara tapi Betul. bodohnya kelihatan. Betul. Saya nggak mau. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya tidak mau berbicara tidak sesuai dengan kapasitas saya. Kenapa? Karena saya takut apa yang saya ucapkan nantinya tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Akhirnya saya lebih baik diam, biarin orang berkata saya bodoh dan yang lainnya, silahkan gitu. Daripada saya kemudian berbicara, tapi bodohnya saya ini kelihatan gitu. Hanya mempermalukan diri sendiri. Nah, saya juga sedikit di sini karena emang Bang Tulus ini kalau tercantum di pamflet analis hukum independen. Nah, ini menarik sekali nih. Kita bahas sekali nih. Karena sedikit saya juga kalau saya tidak bisa memihak ke kanan atau ke kiri ya, karena kondisinya memang bukan untuk ke kanan atau ke kiri, emang saya harus tengah-tengah gini posisinya nih. Saya meminta pendapat kepada Bang Tulus hari ini, kita coba sedikit membedah lah gitu. Sedikit membedah persoalan apa yang ada di ekonomi hari ini. Gitu. Dari teman-teman yang saya tahu gitu ya, dan sedikit saya baca juga tuntutannya kenapa kawan-kawan Himatika dan Vokasi itu tidak bisa milih. Padahal Himatika dan Vokasi itu bagian dari ekonomi. Saya tegaskan sekali lagi, Himatika dan Vokasi itu bagian dari ekonomi. Betul. Nah, namun ketika dari teman-teman yang aksi demonstrasi kemarin dan hari ini punya pendapat yang seperti ini Bang Tulus. Jadi Himatika sama Vokasi itu berada di naungan KBM FEB. Betul. Terus yang kedua, kenapa KPUM mencabut hak suara anak Himatika dan Vokasi? Yang ketiga, kemudian kenapa hari ini Vokasi dan Matematika seolah dianaktirikan di ekonomi kan gitu. Nah, itu yang tiga itulah gitu. Itu dari sudut pandang yang aksi demonstrasi. Kemudian yang saya tanggapi dari teman-teman KPUM ya, ketika kemarin juga berdemonstrasi, kemudian ketuanya pun hadir, ketua bintang hadir waktu itu, hadir di tengah-tengah demonstrasi, kita patut apresiasi juga karena memang sendirian, dan saya juga mengkritik teman-teman KPUM, kenapa hadirnya sendirian? Komisioner KPUM itu bukan hanya satu, bukan hanya ketua, akhirnya banyak, ada sekitar lebih dari 10 saya rasa komisioner KPUM itu. Kenapa tidak semua hadir gitu untuk bagaimana caranya meredam massa aksi untuk ayo bagaimana nih ini persoalannya apa sih gitu. Nah, hasil tanggapan dari teman-teman KPUM yang saya tahu adalah kenapa Himatika dan Vokasi tidak milih? Yang pertama, karena di peraturan fakultas Himatika dan Vokasi itu tidak tercantum di verfaknya gitu. Gitu. Kemudian juga Himatika dan Vokasi sebagai LSO katanya kan gitu, ada bahasa LSO gitu. Nah, gimana pandangan Bang Tulus sebagai analis hukum independen yang memang harus kita bahasanya kajian-kajiannya harus kita dengarkan bersama kan gitu, karena ini penting juga gitu. Gimana tuh Bang Tulus? Oke. Luar biasa ini ya, Resma ini kayaknya begini yang saya senang nih begitu. Tapi kalau kita bicara mungkin konsepsi ekonomi pembangunan begitu loh, terus juga ekonomi makro mikro, maka kita akan minta fatwa ke kawan-kawan FEB kan begitu. Itulah gunanya universitas begitu. Betul. Elaborasi tadi kolaborasi itu kan. Nah, walaupun memang betul kata Presma, yang ngerti ekonomi nggak harus anak ekonomi, anak teknik pun bisa, tinggal baca buku, tinggal baca jurnal, tinggal belajar, ikut seminar-seminarnya. Nah, begitupun kami. Tapi begini, saya masuk ke situ tadi berkaitan dengan apa sih sebenarnya. Saya nggak heran kalau ketua KPUM itu hadir di demo sendiri, karena saya baca di sosmed kan KPUM ini badut katanya, jadi cukup menghibur begitu loh. Jadi wajar saja ketua KPUM hadir kemana-mana untuk menghibur para pemirsa sekalian begitu loh.
Karena saya baca di internet begitu, Pres, begitu. Saya baca katanya KPUM ini badut begitu. Ada yang nyetir katanya. Jadi seolah-olah KPUM ini adalah kendaraan begitu. Tapi begini, masuk ke situ. Pertama, kalau mengacu terhadap Undang-Undang Dasar, disclaimer teman-teman, saya adalah pansus di amandemen Undang-Undang Dasar di tahun lalu. Saya terlibat dengan kawan-kawan jurusan ilmu hukum. Kami perwakilan ada 3 orang. Jadi, draft yang dirumuskan itu 99% kami serahkan semua, walaupun akhirnya disahkan oleh MPM, ada beberapa perubahan yang dirasa perlu, ya tentu itu hak MPM kan begitu. Beliau sebagai lembaga atau organisasi yang memang berwenang melakukan amandemen ke Undang-Undang Dasar. Di situ jelas adalah KBM Universitas Serang Raya, meliputi, disebutkan itu semua, mulai dari BMU, DPMU, MPMU, terus semua sampai ke bawah tuh, sampai akhirnya UKM dan lain-lain. Nah, di situ termasuk di dalamnya ada Himatika dan Himpasi. Masuk di situ. Makanya kawan-kawan dari jurusan itu kalau memilih Presma, kalau calonnya tadi bukan cuma Pres Ega nih, misalnya ada calon lain dengan visi misi poya-poya misalnya, nah mereka akan bisa milih tataran universitas. Karena kenapa? Karena itu adalah perintah Undang-Undang Dasar. Maka siapapun tidak bisa mengambil hak tersebut, termasuk KPUM di dalamnya. Turun lagi ke bawah, ada dibentuk oleh DPMU, yaitu Undang-Undang Humas atau PUM ya, kalau saya tidak salah, Undang-Undang PUM begitu terkait pelaksanaan. Di situ juga tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Turunlah ke bawah berkaitan dengan pelaksanaan PUM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, disitulah ditemukan pembatasan yang dilakukan dalam perpak. Jadi yang melarang kawan-kawan memilih berdasarkan kajian kita itu, kajian saya itu, bukan KPUM, tapi perpak FEB yang menyatakan Himatika dan Himpasi sebagai LSO, lembaga semi otonom, yang dimana secara nomenklatur ini teman-teman adalah diksi atau kata. Secara diksi ini tidak kita temukan dalam KBM Unsera. Kita tidak bisa temukan tuh. Apa ya LSO? UKM kita kenal, ada beberapa jenis UKM. Himpunan kita kenal, ada beberapa jenis himpunan. Terus BEM fakultas kita kenal. Nah, LSO ini apa? Kita nggak kenal ini. Kita searching lah di Google gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh MPM searching di Google. Searching di Google ditafsirkan dalam bentuk tab. Loh, kata saya. MPM kok menafsirkan itu? Tugas MPM itu 3, kawan. Yang pertama adalah memberhentikan Presma. Dia bisa memberhentikan Presma kalau Pres Ega nanti nggak benar. MPM bisa berhenti. Betul. Terus yang kedua itu melakukan perubahan dan penetapan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga itu adalah mengesahkan organisasi baru atau semacam uji kelayakan begitu. Nah, kurang lebih itu. Kenapa ditambah lagi menerjemahkan LSO menurut versi Google? Kan jadi aneh. Jadi tab MPR memang di atas, tapi bukan itu kewenangannya. Nah, itu yang harus kita sadari bersama. Muncul lagi upaya, semacam upaya upaya pembodohan hukum lah menurut saya begitu. Diterbitkanlah SK Gubernur begitu. Yang di mana dalam Undang-Undang Dasar pun saya tidak menemukan SK Gubernur ini di mana. Sekalipun ada, dia ini di bawah perpak. Sehingga tidak masuk akal kalau dia menerjemahkan perpak, kawan-kawan semua. Nah, jadi kalau Presma tanya tadi, bagaimana sebenarnya kajian hukumnya? Kajian hukumnya begitu, makanya saya bingung nih. Dengan kawan-kawan yang kemarin demonstrasi. Karena menurut informasi juga yang saya dapat, ternyata tidak semua FEB ya. Tapi bagian dari FEB lah beberapa yang demonstrasi begitu. Saya bingungnya begini. Mbok ya kita duduk ngelingkar gitu loh. Apa sih? Karena memang begitu, Pres. Saya sepakat, teman-teman juga. Saya sepakat hukum itu bukan ilmu pasti. Saya sepakat law is the art of interpretation. Artinya adalah hukum adalah seni berinterpretasi. Nah, barangkali seni yang mereka gunakan adalah seni Zimbabwe. Nah, coba ajari saya. Gitu loh. Kalau saya kan paling belajarnya dari common law, civil law begitu loh. Barangkali mereka menggunakan argumentum contrario versi Zimbabwe, saya nggak tahu. Nah, saya kan bisa belajar dari situ. Jadi, barangkali seni penafsiran hukum mereka belum pernah saya ketahui. Jadi nggak ada salahnya kita duduk ngelingkar, ngobrol santai. Jadi kami pun bisa belajar begitu. Nah, belum tentu Presma ini anak manajemen ya. Belum tentu dia lebih hebat manajemen dibanding saya. Mungkin ada jurnal yang dia belum baca malam ini. Tapi saya kemarin udah baca. Gitu. Jadi tertinggal pengetahuannya satu langkah dibanding saya. Begitupun kami anak-anak hukum, kami sangat membuka ruang, membuka kesempatan untuk bagaimana kami dipersalahkan. Karena sejatinya kita manusia begitu. Saya mengingat pesan sahabat saya Santri Aulu begitu kan. Beliau selalu mengingatkan manusia adalah sumber kesalahan dan begitupun kami begitu loh. Itu kira-kira analisa saya berkaitan tadi yang Presma tanya begitu.
Berarti kalau dari teman-teman hukum ya, artinya kalau saya pribadi sih meskipun saya ini anak ekonomi ya, tapi saya nggak gini loh. Kalau misalkan kalau pandangan saya sih gini, ketika emang dari kami nih dari ekonomi misalkan, saya dari manajemen jangan, kalau ekonomi kan terlalu luas, makanya khawatir karena anak bukan hanya harusnya kan ekonomi kan semua gitu kan. Jadi makanya secara pandangan pribadi artinya gini nih, kita juga sebenarnya dirasa perlu juga artinya membahas persoalan hukum dengan sesuai dengan kapasitasnya. Dalam artian kalau kita ngomong hukum ya karena hukum lah. Ayo kita libatkan. Ayo kita bareng-bareng kolaborasikan apa yang memang harus menjadi pembahasan bersama kan gitu. Kalau misalkan Bang Tulus pun ada kajian-kajian pendapat ekonomi, kenapa ekonomi turun, kenapa kemarin misalkan hari ini harga cabai kenapa cenderung naik kan gitu tuh. Nah ini kita bisa bahas bersama, artinya kita bisa mengkolaborasikan itu. Namun mungkin kayaknya biar lebih menarik karena memang dari teman-teman kan tadi kan dari Bang Tulus bilang bahwasanya apa yang jadi tuntutan dari teman-teman mahasiswa hari ini dari ekonomi, tapi enggak semua ekonomi ya, karena memang saya bisa pastikan yang aksi demonstrasi bukan dari KBM FEB yang mengatasnamakan ekonomi lah gitu ya, simpelnya. Ada yang mengatasnamakan ekonomi. Karena gini, kondisinya gini. Kalau kita realistis aja, artinya ketika kita membahas nama ekonomi misalkan, ya harus memang ada bagian-bagiannya. Siapa yang sesungguhnya masuk ekonomi? Jelas, akuntansi dan manajemen. Kalau ngomongin ekonomi ya, gitu. Artinya secara spesifik memang seperti itu gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan ada yang melaksanakan KBM FEB ya gitu tuh, tapi nggak ada, salah satunya nggak ada, apakah itu bisa dikatakan sebagai ekonomi? Kalau menurut Bang Tulus gimana? Apakah itu bisa? Ketika memang salah satunya tidak ada gitu, apakah bisa? Nah ini sangat saya belajarnya dari universitas saja Pres ya. Belajarnya dari universitas begini. KBMU itu di atas namakan yang mengkomandoi KBMU itu kan sebenarnya kalau di Undang-Undang Dasar adalah MPM. Jadi MPM yang bisa melakukan sesuatu atas nama KBMU. Kalau Presma ataupun DPM ingin melakukan sesuatu atas nama KBMU harus pengetahuan MPM. Nah itu yang saya tidak tahu bagaimana pengaturan itu di FEB. Mungkin ada yang dalilnya banyak, makanya saya bilang hukum itu selalu seni interpretasi begitu. Nanti mereka bilang, ya kita membicaranya mayoritas sederhana, kata 50% plus 1. Cuman di sisi lain juga ada yang bilang, nggak bisa kalau memang mengatasnamakan harus semua sepakat di situ. Kan ada argumentasi seperti itu. Tapi menurut saya begini, poinnya bukan di situ malah pentingnya, Bro. Mau sekalipun itu seluruh FEB ataupun tidak, poin saya adalah mau ya kajiannya yang benar gitu loh. Mau itu nggak usah nama FEB aja, mahasiswa Unsera senang aksi aja misalnya, nggak usah anak FEB juga, yang penting dia anak Unsera aja. Saya akan dengan senang hati melibatkan kawan-kawan hukum yang lain, kita sharing terbuka segala macam, saya akan senang. Jangan apalagi yang mengatasnamakan FEB yang dimana jelas loh mereka dari ekonomi. Saya bilang tadi yang tidak jelas aja identitasnya, kami sangat terbuka dengan disebut aja. Saya bilang tadi ya mahasiswa Unsera senang demo misalnya, atau mahasiswa Unsera apa begitu kan, kita akan terbuka. Tapi itu tadi saya bilang, jadi saya malah merefleksikan apa yang ada di komen tadi. Mana tadi itu? Ada tadi saya baca di komen itu luar biasa loh. Ini tidak ada jabatan yang harus mati-matian dikejar sampai membuat pemecah persaudaraan. Saya malah merefleksi ini menurut saya, karena sejatinya kita tahu lah jabatan itu sebenarnya kan betul memang ada baiknya kita bisa berdampak kepada banyak orang. Tapi ingat, jabatan itu juga punya tanggung jawab bukan hanya kepada orang yang di bawah, tapi kepada Sang Pencipta. Betul. Karena sebelum kita dilantik, semua organisasi, semua jabatan kita bersumpah kepada Sang Pencipta. Jadi dari awal memang niatnya harus diluruskan dulu. Itu sih menurut saya. Sebenarnya gini ya, karena saya bagian dari ekonomi juga gitu ya, meskipun saya tidak bisa mengatakan saya ekonomi enggak seperti itu. Gini, kalau saya sebagai pandangan pribadi ataupun sebagai paslon terpilih ya, artinya gini, sebenarnya saya ada upaya yang memang saya tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa tuh berarti? Ada upaya yang saya tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini, di mana kemarin ketika memang ada aksi demonstrasi, kemudian saya mengajak para pimpinan yang ada di KBM FEB gitu tuh, yang ada di KBM FEB untuk bagaimana berunding dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Namun hari ini teman-teman mungkin dari teman-teman KBM FEB yang lain gitu tuh, dari jurusan yang lain yang ada di naungan KBM FEB punya pandangannya masing-masing. Artinya ketika saya ajak diskusi untuk coba bagaimana, ayo kita musyawarahin
untuk coba menyelesaikan. Kalau saya kan posisinya di tengah kan gitu ya, untuk meluruskan persoalan apa yang terjadi. Teman-teman silakan boleh beda pendapat, teman-teman apa argumennya silakan gitu. Saya kasih solusi nih. Kata saya beri solusi. Nanti kata saya coba kita rapat adain misalkan dari kita adain rapat pimpinan kan gitu ya. Adain rapat pimpinan untuk coba menyelesaikan persoalan ini. Namun hari ini dari teman-teman yang lain, dari teman-teman ekonomi yang lain selain dari human masih manajemen, yang memang saya ketahui bersama, saya komunikasi dengan Afifah khususnya dan Eri sebagai ketua umumnya untuk menyelesaikan ini gitu, untuk coba rapat pimpinan dan yang lainnya kan gitu. Namun hari ini malah tidak terselesaikan karena emang mereka kekeh untuk coba saya memperjuangkan hak ekonomi katanya. Padahal saya rasa ketika saya bermusyawarah, ketika saya hayo menyelesaikan permasalahan, ketika emang kita bermusyawarah duduk bareng dan melingkar kan gitu, mungkin tidak ada perpecahan sampai sejauh ini. Gitu. Akhirnya coba kita renungkan bersama lah gitu. Tadi benar, tidak ada jabatan yang mati-matian harus kita bela kan gitu. Karena jabatan hanya titipan. Berarti pres diskusi itu sudah terjadi. Diskusi gimana? Yang pres bilang kan mau fasilitasi nih, mau ada pertemuan, musyawarah, bla bla bla. Itu terjadi tidak? Tidak. Kenapa itu? Karena apakah karena memang waktu yang tidak pas atau gimana? Bukan, karena saya juga komunikasinya jauh-jauh hari, artinya bukan jauh-jauh hari, artinya ada spare waktu lah. Ada spare waktu dan kita awalnya menyepakati bersama bahwa oke, kita ada yang dapat pimpinan. Namun ketika saya memfasilitasi, berkomunikasi, tapi dari teman-teman menolak itu, dari teman-teman FEB gitu ya, menolak itu. Tapi pertanyaan saya gini, Pres, ini malah saya pengen nanya ini ya, walaupun sebenarnya biar saya tahu aja. Nah, diskusi itu atau musyawarah atau apapun namanya lah, yang penting pertemuan rapim begitu kan, tidak terjadi, tapi demonstrasi tetap berjalan. Nah itu, makanya saya juga bingung, maksudnya ketika emang coba saya, maksudnya, ayolah kita apa sih yang menjadi persoalan, ayo kita selesaikan bareng bersama. Iya, gitu. Saya ngerti. Untuk persoalan pendapat nuntut KPU dan yang lainnya, kita juga punya pemikiran yang sama. Betul. Punya pemikiran yang sama, ada yang pemikiran beda, ada yang pemikiran sama, silakan kan gitu. Tapi saya coba menyelesaikan persoalan ini. Namun dari teman-teman ada yang bilang intinya tidak bisa kan gitu, tidak bisa. Nah akhirnya saya juga mencapai satu kesimpulan, akhirnya yang mungkin dari teman-teman pengen belajar lebih lagi gitu. Saya punya pikiran yang positif lah gitu. Mungkin dari teman-teman pengen belajar lebih lagi gitu. Tapi yang sangat disayangkan ya tadi itu benar. Ketika saya undang buat bermusyawarah bareng-bareng, duduk bareng, saya fasilitasi, teman-teman pada nggak mau gitu. Tapi ketika aksi demonstrasi, tapi ada hadir gitu. Karena ini kan suatu hal yang lucu gitu. Akhirnya saya hari ini bukan mengatasnamakan anak ekonomi ya, karena saya mengatasnamakan tadi itu pendapat saya pribadi dan sebagai pendapat presma terpilih. Karena memang saya juga harus punya pemikiran yang bijak gitu. Yang salah kita harus salahkan gitu. Iya. Dalam artiannya, kalau salah ya salah gitu. Betul. Kalau yang benar ya kita perjuangkan bahwa ini benar gitu. Tapi beda pendapat itu juga tidak menjadi persoalan. Betul. Karena memang beda pendapat juga harus supaya saya juga dapat ilmu, teman-teman dapat ilmu, kita semua dapat ilmu yang lebih lagi. Begitu. Tapi saya menduga, Pres ya. Saya menduga ajakan Presma untuk diskusi itu kurang menarik mungkin bagi teman-teman karena tidak ada toa. Toa mungkin. Harus toa dulu gitu ya. Jadi mereka memilih untuk demonstrasi di kampus karena kan menggunakan toa begitu. Itu kira-kira lah. Tapi mungkin moderator banyak banget nih tadi pertanyaan masuk nih. Oh, ada yang mau ngomong? Sok lah nyalain mic-nya. Kita dengerin nih dari sini. Silakan aja moderator bilang yang mau ngomong. Silakan jika ada yang berbicara. Cek. Kedengeran nggak? Iya, kedengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas satu buah diskusi yang cukup menarik ya, teman-teman dari hukum dan juga Presma terpilih. Perkenalkan sebelumnya saya Ari Rizky Juliawan. Ya, Bu. Hari ini saya masih diamanahi sebagai Ketua BEM Fisikum yang sebentar lagi waktunya sudah habis ya. Langsung aja ke pertanyaan saya tanpa cukup banyak basa-basi lah. Saya ingin bertanya sebenarnya atas pernyataan Bapak Moderator dan juga Presma terkait kisruh yang terjadi antara KPUM dengan FEB. Saya bicara sebagai mantan Ketua KPUM di tahun 2017-2018. Saya pernah menjabat sebagai posisi Ketua KPUM.
apa yang saya pelajari selama proses belajar saya sebagai ketua KPUM adalah peraturan yang digunakan dalam proses pemilihan KPUM adalah Undang-Undang Kumas. Tok Undang-Undang Kumas. Di Undang-Undang Kumas ada menyatakan bab pemilih dapat dipilih dan dapat memilih. Nah, di bagian memilih, koreksi saya jika saya salah, di situ dinyatakan bahwa mahasiswa aktif Unsera memiliki hak suara untuk memilih. Di Undang-Undang Kumas itu tercatat. Ya, memiliki hak suara untuk memilih. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa KPUM menggunakan landasan peraturan fakultas FEB untuk meniadakan suara teman-teman dari Himateka dan Himfasi? Padahal sangat jelas bahwa peraturan yang digunakan oleh FEB, peraturan yang digunakan oleh KPUM adalah Undang-Undang Kumas. Itu yang pertama. Saya rasa KPUM tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengetahui isi perfak FEB. Itu sudah keluar dari tupoksi KPUM menurut saya. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, landasan hukum atas pertanyaan saya jelas, yaitu Undang-Undang Kumas. Ya, di Undang-Undang Kumas terdiri gitu, jelas banget bahwa siapapun bisa memilih dan dapat dipilih. Dan orang-orang yang menjadi daftar pemilih itu adalah mahasiswa aktif Unsera. Yang tadi dipersoalkan oleh Bapak Moderator dan juga Presma terpilih adalah tentang hilangnya suara Himatika dan Himfasi. Nah, pertanyaan saya, kalau mereka bukan dari anak organisasi Himateka dan Himfasi, mereka punya hak suara atau tidak? Padahal mereka mahasiswa aktif Unsera. Gitu. Itu pertanyaan saya, Bapak Moderator, Mas Tulus dan juga Presma terpilih, Mas Ega. Mungkin bisa dijawab ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena gini sebenarnya dari Bu Bari ya, artinya gini Bu, sebenarnya pertanyaan itu seharusnya ditujukan oleh KPUM, benar ya? Kalau saya pribadi saya tidak berhak menjawab itu. Kenapa? Karena saya juga peserta. Posisi saya, kedudukan saya hari ini adalah sebagai Presma terpilih, karena yang memang sebagai calon aklamasi dari BEM Universitas Serang Raya. Akhirnya hari ini ketika emang Bu Ari bertanya kepada kalau Bu Ari nanya tadi ada bahasan ke saya juga kan gitu ya, sebagai Presma terpilih ini kurang nyambung saya rasa. Kenapa? Karena saya adalah peserta gitu. Karena saya adalah peserta daripada pemilihan umum mahasiswa. Akhirnya ketika emang saya menjawab pertanyaan itu, ini seolah-olah saya ini KPUM gitu tuh. Kalau misalkan Bu Ari tadi punya pendapat persoalan saya dulu katanya ketua KPUM, saya juga dulu komisioner KPUM, gitu. Bahkan tahun kemarin sebelum sekarang ini saya komisioner KPUM. Saya kebetulan ketua di divisi verifikasi, ketua di divisi verifikasi. Nah, hanya kalau untuk pendapat tadi saya tidak bisa jawab itu. Kenapa? Karena memang itu bukan kapasitas saya. Karena jelas tadi bahwasanya saya menyatakan saya tidak mau menjawab persoalan apa yang tidak saya ketahui, dalam artian yang bukan kapasitas saya. Gitu. Kalau saya jawab pertanyaan Gub Ari ini saya rasa tidak nyambung. Dan Gub Ari juga bertanya tidak sesuai dengan faktanya. Dalam artian gini, kalau Gub Ari bertanya seperti itu harusnya ke teman-teman KPUM, bukan kepada kami gitu. Gitu kalau pandangan saya Bu Moderator itu. Mungkin dari Bang Tulus sebagai analis hukum independen mungkin bisa menjelaskan persoalan ini gitu. Ya, luar biasa Gub ya. Thank you Gub atas pertanyaannya. Pertama begini. Benar kata Presma tadi, kalau nanyanya kenapa KPUM bla 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 bla, tentu yang menjawab harus KPUM. Betul. Itu dulu, karena pertanyaan kenapa KPUM? Betul. Nah, maka harus kita carilah KPUM yang dinyatakan badut itu. Nah, kalau ditanya saya, karena saya tadi menyinggung, saya membaca gitu. Saya membaca apa sih landasan KPUM memutuskan itu. Kan itu tadi, bukan menyampaikan apa yang KPUM pikirkan ya. Betul. Bisa jadi apa yang saya sampaikan berbeda dengan KPUM, tentu. Bisa. Karena saya tidak di-hire untuk menjadi jubir KPUM begitu. Tidak ada kontrak yang jelas begitu loh. Tapi saya akan coba jawab berdasarkan pengamatan saya terkait dengan kebijakan yang KPUM keluarkan dan kondisi hari ini. Pertama begini, kita jujur dong. Emang Unsera punya undang-undang Kumas sejak kapan? Nah, itu dulu, kita jujur-jujuran aja. Saya ini
pengen Unsera itu benar aturannya loh. Serius, Pres. Saya nggak pengen punya jabatan, serius. Saya pengen Unsera aturannya benar. Karena pertama kita mulai perbaiki dulu dari amandemen, dan saya mewakili FISIP dan jurusan ilmu hukum lah. Jurusan ilmu hukum ada beberapa jurusan di situ dari FISIP kan kami mewakili. Paling tidak sudah berhasil diperbaiki walaupun tidak seutuhnya. Nah, yang saya tahu dari dulu itu, Pres, zaman Pres juga masih jadi KPUM, itu tidak ada undang-undang PUMAS, adanya RUU PUMAS. Dan itu saya dengar langsung dari DPM hari ini. Dan makanya saya bilang, nggak bisa gitu Pak DPM, kata saya. Bagaimana mungkin RUU menjadi landasan pelaksanaan? Makanya hari ini saya apresiasi DPM, sahkan, walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan di awal kan sempat ada pergejolakan ingin revisi segala macam, bla bla bla. Tapi setidaknya hari ini DPM sudah benar. Benarnya menjalankan sesuatu berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan RUU. Namanya RUU kok dipakai? Rancangan undang-undang loh. RUU itu kalau bahasa kami anak hukum tuh masih apa ya, obrolan warung kopi yang kapan pun bisa, ya kayak RUU PKS apa kabar sekarang. Oh iya. Nah, RUU KPK yang nggak pernah dibahas tiba-tiba sah, karena kan obrolan warung kopi. Lagi ngobrol-ngobrol, sahin nggak nih? Sahin. Biarin aja, biarin. Nah, kembali lagi ke tadi, kenapa KPUM tidak berpacu ke Undang-Undang PUMAS? Kalau berdasarkan analisa saya, dalam konteks universitas, KPUM jelas mengacu ke Undang-Undang PUMAS. Nah, kalau Gub Ari tadi bilang, KPUM itu nggak punya hak untuk mengetahui perpak. Kan tadi itu statement yang saya terngiang-ngiang nih. Mengapa demikian? Kenapa KPUM tidak punya hak untuk mengetahui perpak? Kan kita pahami dulu nih, KPUM ini apa sih sebenarnya? Apakah KPUM ini hanya untuk universitas atau untuk fakultas juga? Itu yang harus kita pahami bersama. Kalau di kampus-kampus lain, saya belajar, ada KPM universitas, ada KPUM fakultas, bahkan ada untuk jurusan. Dipisahkan. Nah, di Unsera sendiri, KPUM kita masih disatukan. Nah, terus bagaimana mungkin KPUM tidak boleh lihat perpaknya? Wong dia pelaksana di fakultas juga. Itu loh. Jadi kalau dibilang KPUM itu hanya undang-undang PUMAS, enggak gitu. Iya, undang-undang PUMAS dalam tataran universitas. Maka turun lagi ke bawah. Nah, maka kalau dalam hukum itu ada namanya lex superior, derogat lex inferior, di mana undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang di bawahnya. Nah, dalam konteks ini, kalau kita berbicara fakultas, maka yang tertinggi di tataran fakultas adalah perpa. Nah, kalau memang sebenarnya simpel menurut saya kalau kita mau duduk bareng. Ini menurut saya ya, Pres ya, saya buka aja. Kalau hari ini perpak bisa dirubah, saya akan maju paling depan kalau KPUM masih tidak mengakomodir hak suara dari Himatika dan Himpasi. Karena menurut saya permasalahan hukumnya hanya ada di situ nih. Jadi kalau itu sudah dirubah tapi KPUM masih tetap kekehan, menurut saya akan menganggap saya adalah garda terdepan dalam menyebut KPUM sebagai badut begitu loh. Tapi kan hari ini itu belum terjadi begitu loh, sehingga perdebatan kita menurut saya menjadi kontraproduktif. Yang harusnya diperbaiki, kenapa nggak diperbaiki? Kenapa kita malah debat sana sini segala macam, yang dimana juga sebenarnya sehat. Tapi kan kalau solusinya sudah disampaikan, ya sudah itu aja kita bicarakan. Itu sih sebenarnya. Jadi kita berbeda pendapat Gub dalam hal ini. Menurut saya KPUM berhak mengetahui perpak. Karena KPUM Unsera tidak hanya universitas, tapi mereka sekaligus penyelenggara pemilihan di fakultas. Maka segala aturan yang ada di universitas hingga ke fakultas, mereka harus laksanakan. Karena mereka adalah penyelenggara yang berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan berdasarkan kekeluargaan. Itu kira-kira. Iya, gimana? Boleh nyambung nggak? Iya, boleh dipersilakan. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya yang kedua juga tadi belum sempat ada pembahasan ya, terkait dalam pernyataan KPUM kan dinyatakan bahwa yang tidak memiliki hak suara adalah Himatika dan Himfasi. Nah, kan yang non-organisasinya lantas bagaimana? Kan begitu. Kalau tadi dibahas, kenapa saya bisa bertanya di forum ini? Karena kan dari tadi juga teman-teman membahas hal itu gitu loh. Bahkan sempat keluar statement bahwa saya bisa mempertanggungjawabkan argumen saya dengan kalau ada tuntutan teman-teman yang menuntut tidak ada landasan hukum dan lain-lain. Koreksi saya kalau saya salah gitu loh. Tadi memang teman-teman sempat membahas ke arah sana. Makanya saya rasa teman-teman memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya sangat mengapresiasi tindakan teman-teman untuk membuka forum diskusi
Semoga setelah ini terjadi situasi di mana teman-teman yang menuntut juga mau diajak bertemu. Kalau memang mereka tidak mau bertemu gitu loh. Semoga yang mendengar diskusi kita juga menyampaikan ke mereka, Mboyo hayolah ketemu biar selesai gitu. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah kalau memang peraturan fakultas itu harus diketahui oleh KPUM karena KPUM bertindak juga untuk pemilihan di fakultas, saya rasa juga masih belum tepat. Kenapa? Karena kalau memang runtutan peraturan itu dari KPUM harus tahu sampai ke fakultas gitu ya, itu kan berarti kajiannya tidak akan cukup dalam waktu 1-2 hari sebetulnya. Karena memang cukup banyak peraturan-peraturan tumpang tindih sebetulnya. Saya akui bahwa di musyawarah fakultas Fisipkum tahun lalu sempat 2 tahun lalu mohon maaf sempat ada peraturan fakultas tentang komisi pemilihan umum fakultas. Dulu sempat ada di peraturan kami dan akhirnya itu kami hilangkan karena sudah tumpang tindih dengan peraturan universitas. Begitu. Nah, sebenarnya substansi yang ingin saya sampaikan adalah ini juga mungkin bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan di depan teman-teman dan juga publik yang mendengar bahwa menurut saya tidak sepantasnya mahasiswa yang memiliki status aktif di Unsera itu dihilangkan hak suaranya karena organisasinya mereka tidak tercatat dalam peraturan fakultas. Kalaupun organisasinya tidak tercatat, mereka sebagai mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif Unsera. Yang diperdebatkan kan dari tadi adalah tentang keaktifan atau legalitas yang dimiliki teman-teman Himfasi dan Himatika. Oke, organisasinya tidak ada dalam peraturan fakultas. Oke, selesai di situ misalnya. Lantas bagaimana mahasiswa yang memiliki status aktifnya di dalam di dalam matematika dan vokasi? Karena vokasi dan matematika itu bukan sekedar Himatika dan Himfasi. Itu. Ya. Terserah nanti mau dijawab lagi atau tidak. Yang jelas saya menyatakan sikap sebagai Ari Rizky Juliawan ya, bukan gubernur Fisipkum lagi karena yang terpilih juga sudah ada. Saya rasa seharusnya tidak perlu ada yang dihilangkan hak suaranya siapapun selama dia masih aktif berkuliah di Unsera. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana untuk narasumber satu dan dua? Ada ingin menjawab? Moderator. Yes. Atma masuk. Atma boleh masuk nggak? Sedikit saja. Itu Atma dari mana Atma? Ya, mungkin langsung saja tanpa salam, tanpa mengurangi hormat saya juga terhadap pimpinan KBMU, juga kepada para narasumber yang sangat luar biasa di diskusi kita pada malam hari ini. Kalau saya sih dibilang mau bertanya, kayaknya bukan mau bertanya ini, tapi saya lebih terpancing oleh statement daripada Gubernur Fisipkum yang sudah habis masa periodenya mungkin. Salam hormat Gub Ari. Ya, kalau misalkan saya boleh berpendapat diskusi pada malam hari ini, kalau saya sih berpandangan selaku mahasiswa Unsera ya, KPUM ini berdiri selaku penyelenggara pemilihan umum mahasiswa secara general ya, baik universitas dan fakultas. Lalu di sana ada undang-undang Pumas yang mengatur bahwa teknis daripada pemilihan ini seperti apa, mungkin seperti itu. Dan kenapa hari ini KPUM bisa berlandaskan daripada Pervak? Karena memang Pervak di sini adalah sebagai sekat kita gitu, nggak mungkin gitu Gub. Artinya gini, nggak mungkin mahasiswa Fisip milih di Fakultas Ekonomi seperti itu. Makanya mungkin KPUM di situ beracuan terhadap peraturan fakultas. Nah, sedikit juga memberikan pandangan gitu ya para narasumber, mohon maaf gitu ya saya. Artinya tadi masalah Himfasi dan Himatika tidak termasuk secara de jure mungkin ya. Secara hukum tertulis mungkin tidak termasuk di dalam naungan KBM FEB.
otomatis secara keseluruhan mahasiswa aktif pun itu tidak yang namanya memiliki hak untuk dipilih dan memilih seperti itu. Karena memang Himfasi dan Himatika ini mewakili semuanya. Begitupun Human dan Himaksi, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu, mohon luruskan gitu ya. Kalau hemat saya sih seperti itu terkait hari ini KPUM bertindak gitu. Tapi memang jangan pernah mengkambing hitamkan KPUM, karena memang KPUM hari ini hanya sebatas mungkin menyelenggarakan pemilu dan mengikuti aturan yang ada. Di situ banyak instrumen-instrumen yang ada di KPM-nya masing-masing. Ada lembaga legislatif dan eksekutif, seperti itu. Artinya di sini peranan legislatif secara controlling, budgeting, dan legislasi, ini sejauh mana mereka bertindak, seperti itu. Karena memang yang berhak meluruskan terkait aturan yang memang hari ini sedang diperbincangkan mungkin secara ramai gitu ya, perbincangan ramai. Ini juga pihak DPM fakultas harusnya bisa berpendapat ataupun meluruskan apakah memang di dalam situasi seperti ini undang-undang perfak ataupun peraturan fakultas bisa dirubah dengan waktu secepat-cepatnya, kan gitu. Apakah seperti apa solusinya, apakah dipertemukan semuanya, seperti itu. Karena memang saya rasa di sini bukan lagi wewenang KPUM soal ini gitu. Bukan lagi saatnya menyalahkan KPUM, karena memang KPUM sudah jelas di jalannya menurut saya tidak keluar daripada jalur sebagai fungsi dan tugas mereka sendiri gitu Bu. Jadi berhak KPUM mengetahui perfak. Kenapa? Karena memang kalau misalkan KPUM tidak mengetahui perfak ataupun tidak berlandaskan perfak, itu nantinya KPUM tidak punya landasan siapa saja yang berhak memilih gubernur dan wakil gubernur di Fakultas Ekonomi. Seperti itu Bu. Kalau misalkan kita bicara mahasiswa aktif doang misalkan, Gub Ari pun selaku mahasiswa FISIP yang masih aktif hari ini bisa memilih dong di dalam Fakultas Ekonomi. Seperti itu mungkin ya. Nah mungkin itu. Lalu juga kenapa kita anggap bahwa Human, Himaksi, dan masing-masing nama-nama jurusan ini mewakili seluruh mahasiswa aktifnya, karena memang saya rasa ini bersangkutan dengan semuanya gitu. Karena kalau misalkan kita mencantumkan mungkin seluruh mahasiswa biasa, saya rasa ini perlu gitu. Nanti ketika memang peraturan fakultas masing-masing fakultas dirubah ataupun undang-undang Pumas juga dirubah, ini penting yang namanya dijelaskan bahwa ya semua mahasiswa aktif yang ada di bawah naungan fakultasnya ya harus ataupun memiliki hak suara, seperti itu. Tapi mungkin bisa diterjemahkan untuk sekarang gitu ya, lembaga jurusan masing-masing itu mewakili daripada mahasiswa aktif ataupun mahasiswa biasa yang ada di masing-masing jurusan tersebut. Entah itu Human, Himaksi, Himatika, dan Himfasi. Mungkin itu sih. Jadi yang ingin saya coba pertanyakan juga terhadap narasumber ini ya. Artinya diskusi ini kayaknya kalau misalkan dibuat lagi terus-menerus secara konsisten ini sangat menarik, karena ini bisa membuka pola pikir mahasiswa. Akhirnya mahasiswa Unsera bukan hanya sebatas kumpul-kumpul bacakan ya kan, lalu cekakak-cekikik, tidak ada yang namanya konsep yang memang dihasilkan di situ. Untuk terkait pertanyaan saya terhadap narasumber, yaitu karena memang temanya ini bukan soal KPUM ataupun isu yang memang sedang hangat sekarang ini terkait kondisi kampus gitu ya. Khusus juga ada presma terpilih di sini, saya rasa butuh yang namanya duduk bersama pihak lembaga baik yayasan ataupun pihak rektorat. Ini mahasiswa bersatu gitu, artinya mahasiswa bersama-sama membuat yang namanya prospek Unsera ini seperti apa. Apakah Unsera ini hanya sebatas ajang bisnis di dalam dunia pendidikan? Apakah memang ingin membentuk mahasiswa ataupun tadi yang disebutkan oleh presma terpilih generasi penerus dan pelurus, seperti itu. Karena memang kita bijaknya kita, walaupun BOP ini dipotong, mungkin ini sangat membebankan kampus.
karena entah hutang, entah beban biaya setiap bulan ataupun per tahunnya kan gitu ya. Tetapi yang saya coba lihat hari ini kampus ataupun lembaga, prospek daripada Unsera ini lebih mengutamakan kemegahan daripada gedung-gedung tinggi yang mungkin dibanggakan oleh mereka. Sedangkan ruh-ruh yang memang ada di dalam ruangan-ruangannya ini sangat kosong. Sehingga saya rasa Unsera ini rapuh gitu. Walaupun terlihat megah dari luar, ternyata dalamnya kosong. Akhirnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari masing-masing jurusan ini tidak terfasilitasi secara akademis, secara pembelajaran dia ketika di kelas seperti itu, perkuliahan lah seperti itu. Makanya ini juga semoga Presma ke depan bisa yang namanya memperjuangkan hal ini. Prospek dunia pendidikan Yayasan Informatika ataupun Universitas Serang Raya ini arahnya kemana gitu. Kenapa ketika mengeluarkan kebijakan membangun gedung C ini mewahnya sangat luar biasa, otomatis biaya juga sangat luar biasa. Akhirnya yang dibebankan mahasiswa lagi seperti itu. Dan menghadapi kondisi pandemi seperti ini yang mungkin kita tidak tutup mata gitu. Di dalam kondisi ini ya serba salah. Mau dipotong mahasiswa secara biaya, mungkin kampus terbebani kan gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kampus harus bijak juga dalam menyikapi hal ini. Ya mungkin itu yang coba saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan ya. Artinya gini. Perihal persoalan KPUM artinya sebenarnya pembahasan ini bukan pembahasan itu ya. Jadi karena tidak terkhusus pembahasan itu karena emang KPUM ini bagian dari persoalan kampus kan gitu. Dirasa ada pertanyaan dan di sini juga kebetulan ada Bang Tulus sebagai analis hukum independen. Dan kalau ada teman-teman kalau meminta pandangan ke saya, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita di sini juga bukan sebagai kalau dibilang narasumber kurang pantas karena memang belum cocok dan memang secara keilmuan saya belum masih malah gitu. Saya masih butuh banyak belajar dari kawan-kawan. Saya masih butuh belajar dari Bang Tulus dan yang lainnya gitu. Akhirnya saya punya pemikiran yang lebih luas lagi. Persoalan perihal dengan kampus dan yang lainnya nanti coba kita dudukkan bersama, artinya kita membahas persoalan kampus untuk jauh lebih ke depan lebih baik dan seperti apa kan gitu. Artinya jangan berlarut pada masalah persoalan jabatan karena jabatan tidak dibawa mati kan begitu ya. Ada yang lebih penting dari sekedar jabatan, yaitu bagaimana caranya kita ketika ada orang yang memang ingin berkuliah kemudian tidak sanggup membayar BOP karena yang kebesaran kan gitu, akhirnya kita coba bantu bersama. Kita selesaikan bantu bersama. Tapi sedikit statement dari saya, persoalan KPUM sebenarnya gini. KPUM juga seharusnya dalam mengambil keputusan juga harus bijak. Bijaknya seperti apa dalam tataran ketika emang bijak sesuai dengan apa yang memang teman-teman pahami dan teman-teman kondisi yang ada gitu. Artinya dalam memutuskan sesuatu juga harus bijak juga. Kemudian juga saya di sini juga sedikit mengkritik teman-teman KPUM hari ini yang tidak solid saya rasa. Silahkan berbeda pendapat, tapi jangan saling menjatuhkan satu sama lain kan gitu. Ini mah saya juga melihat di berbagai media sosial banyak yang posting di snap WA kan gitu ya. Ada yang menyediakan satu sama lain. Itu kan jangan seperti itu lagi. Silahkan teman-teman boleh beda pendapat. Silahkan, namanya manusia pasti ada salah. Silahkan diluruskan gitu. Tapi itu mengkritik KPUM ya. Dan sekarang statement persoalan kenapa Himatika dan vokasi dan semacamnya. Kalau saya pribadi jujur, saya juga tidak sepakat kalau misalkan KPUM hari ini tidak menyertakan Himpasi dan Himatika untuk bagaimana tidak bisa memilih. Kenapa? Karena Himatika dan vokasi itu adalah bagian dari ekonomi. Kenapa bagian dari ekonomi? Karena secara kelembagaan itu belum bisa berdiri sendiri mungkin ya, karena memang sekarang masih menghidup di ekonomi. Namun kita juga tidak bisa kita juga jangan gini loh, kalau kita kan sama-sama belajar organisasi, kita tahulah mana yang salah, mana yang benar, dan kita nggak boleh menyalahkan yang salah gitu tuh. Artinya menyalahkan yang benar kemudian membenarkan yang salah gitu. Silakan teman-teman beda pendapat dan yang lainnya gitu tuh. Akhirnya saya juga punya ranah buat coba memoderatori kemarin itu, yang saya pengen itu memoderatori kawan-kawan yang dari ekonomi untuk menyelesaikan persoalan ini supaya tidak berlarut gitu. Namun karena emang
ya mungkin ada yang beda pendapat dari teman-teman human, dari teman-teman himaki, himpasi dan himatika, akhirnya tidak terjadilah musyawarah itu gitu. Tapi setidaknya dari saya punya etiket pribadi supaya tidak ada perpecahan lagi di antara ekonomi gitu tuh. Karena saya miris sekali gitu. Fakultas saya pecah belah tuh saya sangat sedih sekali kan gitu. Artinya ayolah gitu, kita bersatu lagi dari ekonomi khususnya. Saya meminta secara pribadi mungkin ayo kita bareng-bareng karena kita dilahirkan dari rahim yang sama, dari rahim ekonomi. Cobalah, silakan teman-teman kalau beda pendapat silakanlah kalau masalah itu. Namun kita juga harus bisa mengambil sikap yang bijak juga gitu. Kita kalau kata Ali bin Abi Thalib begini, jika yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi. Akhirnya kita selalu bersyukur kalau berpatokan seperti itu gitu. Kita menolak sesuatu yang wah ini nggak bisa nih, ini nggak ini nih. Tapi sebenarnya kita juga kadang sedikitnya melupakan memang kita juga bisa salah. Saya pribadi kalau berpendapat saya juga bisa salah. Gitu. Akhirnya jangan terlalu ngotot, wah saya yang benar nih. Bukan seperti itu kawan-kawan. Akhirnya ayolah coba bareng-bareng. Coba nanti kita membahas persoalan yang lebih menarik yang saya rasa. Persoalan kampus dalam tataran bagaimana caranya menurunkan BOP di tengah pandemi. Dan kemudian ketika ada mahasiswa yang tidak bisa berkuliah, kemudian bisa berkuliah di Unsera, kemudian tidak bisa membayarkan, coba kita cari solusi bareng-bareng kan gitu. Mungkin kalau saya pribadi, saya cuma punya dua tangan, punya dua mata, punya satu pemikiran kan gitu. Hanya ketika emang kita ini bareng-bareng, satu kesatuan, saling memberikan motivasi satu sama lain, saling memberikan edukasi, kita juga nanti bisa membuat sesuatu yang lebih besar nanti kan gitu. Akhirnya kita lebih banyak bermanfaat ketimbang kita mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih penting kita bermanfaat daripada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Mohon begitu, Bu Moderator. Saya sambung sedikit moderator ya, karena tadi banyak juga tadi biar selesai saja. Pertama tadi saya juga sama pres, saya juga belum layak lah disebut sebagai narasumber begitu. Saya lebih senang menyebut saya narahubung, menghubungkan terhadap pemikiran begitu. Nah, di samping itu juga tadi saya juga sepakat apa yang Gubernur Visipkum sampaikan. Walaupun beliau hari ini akan demisioner, tapi saya tetap menganggap beliau sebagai gubernur yang memang mendidik kami, membangun kami, himpunan mahasiswa ilmu hukum sejak awal hingga hari ini berdiri. Bahkan saya patut berbangga karena kenapa? Hari ini kader Himakum sudah bisa menjadi wakil gubernur di Visipkum begitu. Suatu capaian prestasi bagi jurusan baru begitu ya. Nah, saya sepakat sama apa yang Gub Ari tadi bilang. Jangan sampai jangan sampai ada mahasiswa aktif yang tidak dapat memilih hanya karena aturan. Cuman sayangnya makanya dari awal saya selalu bilang KPUM ini badut dari aturan yang berlaku. Nah, jadi mereka ini tersesat pada aturan yang berlaku ya karena memang kewenangan mereka hanya di situ. Kalau mereka menjalankan sesuatu tanpa ada aturan, jatuhnya abuse of power. Melebihi kewenangannya, tapi mereka hanya berpatok. Walaupun kebijakan itu tidak populis, artinya akan ditentang oleh banyak pihak. Tapi apalah daya aturan yang berkata seperti itu. Maka kalau ke depan kita menginginkan tidak terjadi lagi seperti itu, makanya dari awal saya selalu berbicara, perbaikan aturan hukum yang ada di bawah naungan KBM, sinkronisasi dan lain-lain itu harus kita lakukan. Agar niatan-niatan baik, karena saya juga belajar dari teman saya, tadi saya bilang santri Aul, hal baik harus dilakukan dengan cara baik juga. Bukan berarti karena saya pengen bantu Presma bayar uang kuliah, saya bisa ngerampok. Betul. Kan nggak bisa gitu. Jadi niatan baik saya harus dilakukan dengan niatan baik juga. Artinya aturannya juga harus mendukung. Bukan berdasarkan kepentingan kekeluargaan, berdasarkan kewibawaan ketua KPUM atau lembaga KPUM. Menurut saya nggak bisa gitu. Maka landasannya adalah aturan. Itu yang harus kita sadari bersama. Dan tadi juga saya mendengar bagaimana saudara Atma Wijaya begitu ya, seolah-olah mirip nama kampus ini, Atma Jaya begitu. Luar biasa tadi perspektif dari Atma ini, bagaimana beliau melihat urgensi terbesar kita adalah bagaimana kepentingan yang lebih luas, seperti Presma tadi juga lanjutkan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di kampus. Gedungnya megah, gedungnya besar, gedungnya tinggi, tapi rohnya kosong. Itu yang menjadi karena mari kita catat bersama teman-teman, sebanyak apa sih kawan-kawan kita dari Unsera ini yang berprestasi, sebanyak apa sih kawan-kawan kita yang dari Unsera ini yang menyumbangkan pemikirannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana ke depan Unsera jauh lebih diperhitungkan, baik dalam skala provinsi, baik dalam skala nasional. Menurut saya, itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Dan
hari ini melalui proses PUM sudah lahir pemimpin-pemimpin baru yang setidak-tidaknya akan menjabat 1 tahun ke depan. Makanya saya juga sepakat seperti yang Saudara Atma sampaikan, bagaimana ini adalah pemicu untuk kita mulai lagi duduk bareng begitu. Walaupun Presma hari ini sudah terpilih tapi belum bisa masukin proposal Pres ya, sehingga lampu hari ini belum ditanggung kampus kan begitu. Jadi menurut saya diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya teman-teman bisa kita lakukan dengan banyak cara lah begitu, dengan gaya sederhana. Yang terpenting adalah memantik rekan-rekan yang memang punya kegelisahan untuk mau berkumpul lagi, mau menyumbangkan pikirannya lagi untuk bagaimana Unsera jauh lebih baik ke depan. Karena pada akhirnya, karena tadi Presma mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib begitu, saya mengutip pesan santri Aul tadi kepada saya. Beliau menyampaikan kepada saya yaitu bagaimana saya ini dimanapun tempat saya, prinsip saya hanyalah satu, pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu kira-kira moderator. Ini dari Alfian Aditya. Assalamualaikum ya moderator, mau bertanya kepada narasumber 1 dan Presma terpilih, gimana tanggapannya terkait banyaknya buzzer berkeliaran di sosial media ketika ada yang pemilihan umum mahasiswa Unsera ini? Itu silakan. Waduh. Luar biasa ini. Pertanyaan dari siapa? Tadi? Alfian Aditya. Alfian Aditya. Buzzer. Saya pikir buzzer itu hanya muncul di tataran terendah kades saja begitu. Ternyata di kampus pun masuk ya begitu ya. Jadi saya juga agak bingung menyampaikannya, tapi begini. Tidak ada yang salah dengan buzzer. Sok mangga silahkan, itu pilihan teman-teman ingin menggunakan buzzer atau menyiapkan buzzer, tapi yang pasti benar kata Presma tadi, kita punya batasan-batasan, baik batasan moral, baik batasan hukum. Jangan sampai buzzer itu sampai menyerang personal calon, menyerang personal penyelenggara, atau mungkin menyerang organisasi. Itu yang bahaya menurut saya. Kalau sampai karena menganggap, gue kan pakai akun fake, mau ngomong apa aja juga bebas. Enggak gitu kawan. Enggak ngerti namanya ada IP bisa dilacak. Jangan gitu loh saya. Jadi buzzer sah-sah saja. Mungkin mengkritik Pres Ega nih, mungkin ada yang nggak sepakat dengan gaya janggutnya, mungkin nggak masalah. Yang penting tidak merugikan dia secara personal lah begitu. Itu sih poin saya. Mau buzzer, mau apapun namanya, mau influencer kayak mau apa silahkan, monggo. Menurut saya itu adalah kenikmatan dalam dunia demokrasi kita hari ini, dalam kehidupan kita berdemokrasi hari ini. Tapi ya itu tadi, ada batasan-batasan moral, ada batasan-batasan hukum yang memang harus kita jaga bersama. Karena kalau enggak, kita perang, kita ribut ujungnya. Karena kenapa? Saya merasa saya bebas mau ngomong apa aja tentang moderator, tentang Gub Ari atau tentang Pres Ega. Padahal kan kita tidak hidup di ruang hampa. Apa yang saya bicarakan hari ini dinding akan pantulkan dan akan sampai ke Pres Ega juga dan akan sampai ke Gub Ari juga, sehingga perlu kita jaga perkataan kita. Itu sih kalau tanggapan saya berkaitan buzzer. Mungkin yang lebih paham itu sebagai peserta kan begitu. Mungkin Pres Ega juga di awal menyiapkan buzzer tapi nggak kepakai mungkin karena ada lawan. Silakan Pres. Ya, kalau ngomongin buzzer memang kita menggelitik karena memang pemikiran buzzer itu kan pemikiran pecundang. Kenapa saya bilang pemikiran pecundang? Karena dia tidak berani untuk sampai mengatakan kepada orangnya. Akhirnya mengatakan ataupun mengata-ngatai bahasa kasarnya kan gitu di belakang layar. Akhirnya tadi itu mereka yang akun-akun buzzer ini ya, yang siapapun menyerang siapapun ini, ya mereka mungkin kurang paham tadi, tidak mengenal IP bisa dilacak tadi gitu. Akhirnya kita pada sampai kesimpulan pada pola pikir yang seperti itu ya yang salah gitu. Akhirnya menganggap apa yang diucapkannya benar kan gitu, menggunakan buzzer. Akhirnya penyampaian seperti itu kan penyampaian pecundang. Saya sebelum meskipun aklamasi ya, Bang Tulus ya, banyak buzzer ke saya, banyak. Tapi nggak nyiapin Pres ya? Nggak perlu lah. Nggak perlu. Karena saya rasa pola pikir kita yang harusnya diasah, bukan buzzer kita. Betul. Akhirnya saya pernah difitnah, saya pernah dijelek-jelekin segala macam, saya tidak peduli. Betul. Kenapa? Karena saya waktu saya tidak cukup untuk mendengarkan para orang-orang yang nyinyir kan gitu. Kalau ada orang yang ngomongin di belakang kita ya cuma satu, mereka nggak mampu ada di hadapan kita kan gitu. Akhirnya pola pikir yang seperti itu yang salah gitu. Kalau menjelekkan dan sebagainya, kalau personal ya nggak menjadi soal. Tapi kalau misalnya sudah fitnah, saya akan cari orangnya. Karena saya harus meluruskan itu kan gitu. Akhirnya para buzzer di Unsera ini semakin berkembang tadi itu dikira tataran kades kan gitu. Akhirnya sampai tataran Unsera ternyata. Saya jadi punya pemikiran yang aneh.
apakah ketika ada buzzer ini kampus kita berkembang, apakah semakin dungu? Kan gitu. Ini yang menjadi problematik kita bersama dan ini harus kita kaji bersama gitu. Memang kalau misalkan emang teman-teman siapapun kalau misalkan punya pendapat silakan. Tidak ada yang menyalahkan pendapat teman-teman. Saya punya pendapat, Bang Tulus punya pendapat, Bu Moderator punya pendapat, kita semua punya pendapatnya masing-masing. Tapi kita juga harus menghargai pendapat gitu. Meskipun kadang kita juga nggak sepakat sama pendapat itu kan gitu. Iya betul. Kita boleh nggak sepakat loh sama pendapat orang lain, tapi kita tidak boleh namanya membatasi hak-hak orang lain kan gitu. Artinya kalau persoalan buzzer ini kan banyak tuh ya, entah buzzer yang menyerang KPUM, menyerang salah satu paslon dan yang lainnya, itu kan suatu hal yang konyol saya rasa. Berarti orang itu belum dewasa secara pemikiran dan mungkin belum dewasa secara umur kan gitu. Karena yang dia pakai adalah gimana caranya kayak dulu SD itu kan ketika ada yang mengatai orang tuanya kan marah kan gitu. Betul. Jadi kayak seperti itu. Kita ini kayak seolah flashback ke zaman dulu gitu. Seharusnya jangan seperti itulah, kawan-kawan. Akhirnya coba yang lebih ditegaskan lagi adalah pola pikirnya ataupun pemikiran-pemikirannya. Kalian bisa pendapat apa misalkan? Kita pendapat apa? Kamu pendapat apa? Ya kita elaborasikan kan gitu. Kalaupun ada beda pendapat, itu soal yang wajar. Dalam perbedaan pendapat itu persoalan yang wajar. Namun, kita juga jangan sampai punya pemikiran yang, wah saya ini lebih baik dari kalian. Loh. Jangan seperti itu. Silahkan teman-teman, sekarang di ekonomi sedang pesta demokrasi. Saya rasa yang pesta demokrasi cuma ekonomi doang. Betul. Enak mereka. Seru lah gitu. Artinya, saya juga, alhamdulillahnya, akhirnya anggota-anggota yang ada di ekonomi ini punya pembelajaran gitu. Meskipun memang harus diluruskan juga ada pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Ada yang terprovokator dan yang lainnya gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, buzzer juga emang tadi tuh ya saya statement awal bahwasanya buzzer itu seorang pecundang yang memang tidak bisa berhadapan langsung. Kalau misalnya berani, ayo komunikasi. Ayo, kamu ada yang salah gitu. Tapi tidak boleh loh menyerang personal kan gitu. Silakan beda pendapat nggak jadi soal, tapi jangan nyerang personal. Biarkan hak individu, hak berpendapat silakan. Tapi jangan punya pola pikir yang kayak pecundang. Silakan teman-teman berkontestasi dengan baik. Jangan sampai ada punya pemikiran-pemikiran yang salah, kayak mau fitnah dan bikin akun fake. Banyak banget tuh bikin akun fake tuh. Itu tidak membuat kalian pintar dan tidak membuat lawan kalian bodoh. Akhirnya tidak ada isinya. Ibaratkan hari ini adalah buzzer itu ibaratkan tuh. Kenapa? Karena nyaring bunyinya, tapi nggak ada isinya. Cuman bau ya. Bau cuma. Ya karena buzzer ya bau gitu tuh. Nah ini cobalah teman-teman, ayo semua yang ada di Universitas Serang Raya, coba kita bareng-bareng belajar sama-sama. Jangan sampai ada punya pemikiran yang salah. Ayo kalau misalkan ada yang salah, Bang Tulus misalkan salah, ya harus diluruskan. Gitu. Saya salah, ya harus diluruskan. Kita punya kewajiban untuk memberitahu Bang Tulus salah loh. Tapi kita tidak berhak untuk menyalahkan Bang Tulus. Bang Tulus salah, gini-gini nih. Kan Bang Tulus punya hak berekspresi. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau pandangan buat perihal dengan buzzer, gitu ya. Hari ini semoga tidak ada lagi buzzer yang seperti itu. Iya betul. Harus ada pola pikir yang cerdas dong. Adu argumen dong. Pola pikir diasah. Kan gitu, jangan seperti itu kayak pecundang dan saya rasa kayaknya buzzer perempuan semua gitu. Sikapnya gitu ya, maksudnya kayak perempuan. Tapi bukan langsung dihujat iya. Wah, ini kesetaraan gender yang lainnya bukan seperti itu. Artinya cobalah jangan seperti itu. Teman-teman juga secara konteks pendidikan kita ini tinggi loh. Iya. Kita ini mahasiswa, maha dari segala siswa kan gitu. Akhirnya coba juga adik-adiknya juga harus diluruskan persoalan-persoalan juga jangan sampai diprovokatori untuk sesuatu hal yang memang mereka sebenarnya nggak paham gitu. Betul. Jadi harus kita pelajari bersama, kita kaji bersama. Sering adakan audiensi, sering adakan kajian. Mungkin harus adakan yang harus seperti ini, gitu. Dialog publik seperti ini. Saya juga berterima kasih ke Bu Moderator telah diundang untuk dapat berbicara meskipun secara kapasitas saya belum layak dikatakan moderator, tapi minimal ada penyampaian sedikit dari saya meskipun mungkin gak penting amat kan gitu. Minimal saya bermanfaat. Gitu. Intinya silakan berkontestasi, silakan naik, tapi tanpa menjatuhkan orang lain. Mungkin itu, moderator. Tapi izin moderator ya pres ya, karena berkaitan tadi kebebasan berpendapat, ada ketua himpunan saya ini katanya mau nanya ini. Kita kasih kesempatan dulu ya. Ketua Goman.
Cek Ketua Koman. Ketua Firman. Waduh. Hah? Iya bang, kenapa bang? Silakan Ketua. Sehat. Tadi mau nanya Ketua ya, silakan Ketua. Oh enggak. Oh, enggak ya. Oke, silakan moderator. Ini akun saya dipakai kemarin ya. Diwakilin. Oh iya. Silakan. Gak kerasa juga ya obrolannya sampai panjang kayak gini ya. Iya. Luar biasa ini. Luar biasa. Sih, moderator. Sebelum diakhiri, saya pengen tahu inti dari apa pembahasan kali ini nih sebenarnya apa gitu untuk narasumber pertama dan kedua. Tapi sebelum lanjut ataupun tutup ya, karena emang Bu moderator juga dari kebetulan mahasiswa akuntansi ya. Ya. Gua anak akuntansi. Iya. Pantesan wajahnya manis saya lihat. Waduh. Kalau Bang Tulus mantap nanti langsung blokir aja. Jangan. Silakan. Jadi karena kan dari mahasiswa akuntansi nih, saya juga sedikitnya kita juga harus bertanya kan. Benar, dari tadi nanya mulu. Iya, dari nanya terus. Gimana sih pandangan perihal dengan persoalan kayak ada buzzer, ada yang sering menjatuhkan, kan dari mahasiswa akuntansi nih gitu. Gimana coba pandangannya gitu? Menurut saya sendiri ya, pendapat saya sebagai mahasiswa akuntansi gitu, mahasiswa jurusan akuntansi, seharusnya kita lebih harus lebih tahu dulu permasalahannya seperti apa gitu, baru memutuskan gitu kan. Nah, dan juga nggak boleh saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Jadi itu aja. Bijak sekali itu moderator gitu Luar ya. biasa. Luar biasa. Ya, manis, bijak lagi. Gimana ini ya? Ya mungkin diskusi dialog publik kali ini. Siapa? Bilang nggak menurut kau silakan Paldi Sanjaya. Batasnya sangat jauh yang akhir gitu. Terakhir Paldi Sanjaya. Oh ya, terakhir Valdi Sanjaya. Tadi kita yang mau berbicara, silakan. Oh enggak ya nanti. Bercanda doang ternyata. Valdi Sanjaya. Udah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk ya. Ya, di sini saya ingin sedikit menyanggah lah tadi dari perkataan Bung Atma yang membicarakan soal hak suara. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju sih ketika hak suara mahasiswa hilang karena organisasinya tidak masuk di dalam perpres gitu tuh. Sedangkan 50% tidak sampai 50% hak organisasi di Unsera itu terdaftar dalam Unsera. Mungkin cukup segitu saja. Ya, terima kasih tepuk tangan. Itu moderator sama tadi. Maksudnya 50% dari Kayak gini nggak ngerti. Kurang paham. Coba ditanya. Coba bisa diulang mungkin. Mohon maaf, bisa diulang. Soalnya kita di sini yang ada di sini tidak mengerti. Putus soalnya Kang. Bukan mental. Ya gimana gitu? ulang. Ya gimana kalau Valdi bisa diulangi? Oke, kayaknya di Ya, yang dimaksud saya itu tidak sampai 50% tidak masuk organisasi di Unsera gitu tuh. Ini maaf sebelumnya, ini pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Oke, ya udah lanjut lah. Berarti udah. Ya udah lanjut biar aja.
kepada kedua narasumber kita, dipersilakan untuk mengeluarkan closing statement-nya. Dari saya dulu, moderator ya. Wah, menarik tadi diskusi kita panjang ya teman-teman ya. Mulai dari WOP, terus juga vaksinasi sebagai upaya kita membantu penanganan pandemi, kampus terlibat, hingga KPUM, hingga catatan-catatan PR Presma ke depan begitu. Intinya begini, saya berharap diskusi-diskusi seperti ini terus terjadi karena saya punya harapan suatu saat nanti tiba pada suatu momen di mana mahasiswa Ursera memiliki kemampuan helikopter view yang dimana mampu melihat masalah itu jauh dari atas. Jadi tidak hanya dengan kacamata kuda begitu, yang dimana ya udah apa yang ada itu aja gitu. Padahal kan kita mahasiswa sebagai kaum terdidik, sebagai kaum akademisi harusnya mampu melihat itu dari sudut yang luas begitu, sehingga saya tidak dengan cepat mempersalahkan Presma. Saya tidak dengan cepat mempersalahkan moderator. Karena kenapa? Saya punya kesempatan untuk melihat, oh ternyata moderator seperti itu karena dia tidak lihat lubang di depan. Misalnya saat moderator masuk lubang. Nah begitu. Itu sih harapan saya, mahasiswa khususnya kita di Unsera punya kemampuan untuk melihat suatu masalah dengan helikopter view. Itu kira-kira closing statement dari saya. Ya, kalau untuk saya sih gini aja Mas, karena memang kita udah panjang lebar kan gitu ya. Artinya hari ini minimalnya ada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat, ada informasi yang disampaikan. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang kita ini ketika mau melakukan sesuatu, kita juga harus kembali ke diri kita. Dalam artian kita harus belajar dan yang lainnya itu penting. Bahan kajian itu penting dan yang lainnya. Akhirnya kita tidak, ketika kita ini selalu koreksi diri sendiri, bukan orang lain, akhirnya kita pada sampai kesimpulan yang memang kita tidak bisa ataupun tidak langsung menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri sendiri dulu, apa yang salah perbaiki. Jangan sampai ucapan orang lain ketika kita berpendapat, orang lain dijadikan kesalahan karena kita berpendapat. Jangan sampai seperti itu. Kita boleh berpendapat, teman-teman boleh berpendapat, tapi yang terpenting adalah bukan siapa yang berpendapat, tapi apa isi pendapatnya, kan gitu. Pendapat orang beda-beda, tapi ada yang berbobot, ada yang enggak. Ada yang cuma bercanda, ada yang serius. Nah ini yang menjadi tolak ukur kita sebagai mahasiswa, karena kita ini adalah agen perubahan, yang mana bukan hanya membahas persoalan-persoalan kecil, tapi juga dari yang terkecil sampai yang kebesar, kita juga harus membahas itu. Kita harus peduli terhadap sesama manusia, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita juga harus memuliakan manusia yang lainnya, kan gitu. Jangan sampai kita menyerang personal, jangan sampai kita menjatuhkan satu sama lain. Kemudian kita, target saya ke depan, semua masalah, enggak semua sih, maksudnya permasalahan-permasalahan yang di kampus mulai terkikis lah, dalam artian sudah hampir terselesaikan kan gitu. Saya tidak bisa bertindak sendiri, Bang Tulus tidak bisa bertindak sendiri, akhirnya kita semua harus berkolaborasi untuk melawan kezaliman yang ada di Unsera. Kenapa saya bilang kezaliman? Karena sampai detik ini belum ada pemotongan. Kalau dari pimpinan universitas, kalau mendengar ini supaya mengkoreksi bahwasanya banyak loh Pak, anak-anak Unsera ini yang tidak mampu ataupun kurang mampu untuk membayar biaya. Dan juga banyak loh yang kursus di tengah jalan juga karena tersandung masalah biaya kuliah. Jangan sampai, tadi Bang Tulus di awal bilang, jangan sampai ketika ada mahasiswa yang ingin berkuliah kan gitu, jangan sampai terganjal hanya karena persoalan biaya. Seharusnya juga negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Mungkin dirasa penting dialog publik ini sampai kepada telinga siapapun yang mendengar, karena orang yang mendengar juga harus punya perspektif yang berbeda. Kalau kata Bang tadi ya, kita harus punya sudut pandang yang lebih luas. Jangan sampai kita kayak kacamata kuda yang hanya satu sudut pandang. Akhirnya kita tidak, kalau kita punya pandangan yang lebih luas, akhirnya kita juga pada kesimpulan yang kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita harus menyalahkan diri sendiri atas apapun itu, supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Gitu. Jangan sampai ketika saya benar pun saya tidak merasa yang, saya ini benar. Bukan persoalan itu. Tapi kita juga harus menyampaikan baik-baik. Yang benar harus dibenarkan, yang salah harus kita perbaiki bersama. Mungkin itu dari saya. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi berjuang atau bertindas, bagaimanapun perjuangan adalah seperti nadi. Kita harus tetap berdenyut setiap saat dan berhenti ketika mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya mungkin begitu saja closing statement dari mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.